Cerita kita dimulai dengan sang pahlawan Yuga, yang lagi kumpul di luar kastil Raja Iblis bareng parti setiannya. Sebelum nerobos masuk ke kastil, mereka semua saling bakar semangat dulu nih, buat menghadapi pertempuran terakhir yang bakal epik banget. Gak lama kemudian, gerbang kastil terbuka dan kelihatan tuh ada beberapa mata menyeramkan yang ngintip dari dalam. Pas parti pahlawan masuk, mereka langsung disambut sama Jenderal Raja Iblis, Yuki, yang dengan sombongnya ngerosting mereka karena dianggap terlalu lemah. Penyihir di party itu coba nyerang Yuki pakai ledakan energi, tapi Yuki nepis serangan itu gampang banget. Terus, si pendekar pedang coba nyerang jarak dekat, tapi Yuki ngehindar dan nendang dia mundur. Akhirnya, penyihir pendukung kita, Cecilia, make mantra penguat ke Yuga, yang langsung ngeluarin jurus pamungkasnya, Excalibur, ke arah Yuki. Yuki ngebales pakai mantra kegelapan tanpa akhir yang langsung beradu sama Excaliburnya si pahlawan. Setelah adu kekuatan yang sengit, Yuki berhasil ngalahin si pahlawan dan ngeratain seluruh party sendirian. Gila, OP banget nih orang. Sambil terkapar di tanah karena kalah telak, Yuga mikir apa ini akhir dari perjalanannya bareng teman-temannya. Tapi setelah Yuga pingsan, Yuki malah mulai nyembuhin semua pahlawan yang udah dia kalahin tadi. Leo, kok baik? Ternyata dia sadar kalau si penyihir pendukung alias Cecilia itu cantik banget dan dia jadi salting gara-gara kecantikannya. Setelah beberapa saat, dia bawa para pahlawan itu ke penjara di dalam kastil. Di dalam, anak buah Yuki nanya apa mereka harus bunuh para pahlawan itu. Yuki malah kaget sendiri sama kehadiran anak buahnya. Jadilah semua anak buahnya nyindir dia karena ketahuan lagi mandangin Cecilia yang pingsan. Akhirnya Yuki ngehela napas dan nyuruh mereka buat buang para pahlawan di dekat desa manusia. Sambil ngucapin selamat tinggal dengan berat hati ke gebetan malaikatnya itu. Sebulan kemudian, Raja Iblis manggil Yuki ke ruangannya. Tangan kanannya Zaikia nanya ke Yuki udah berapa kali dia harus ngadepin pahlawan yang balik lagi buat nantang. Yuki bilang kalau mereka udah nantang dia sebanyak 13 kali. Zaikia jadi mikir kalau para pahlawan itu cuma sekumpulan orang lemah yang gak kapok-kapok dan gak bisa belajar dari pengalaman. Raja Iblis heran kenapa Yuki masih belum ngabisin nyawa si pahlawan. Sebagai jawaban, Yuki alasan kalau pahlawan menyedihkan kayak gitu, gak pantas dapat perhatian dia. Dengar hal itu, Raja Iblis nyaranin biar anak buahnya aja yang ngurus tugas itu dan ngabisin para pahlawan menggantikan Yuki. Yuki yang kaget langsung mikir kalau pelayan-pelayannya yang lemah gak bakal punya kesempatan lawan kekuatan pahlawan. Dan karena dia juga gak mau si penyihir cantik Cecilia terluka, dia nawarin diri buat ngurus para pahlawan itu sendirian. Modus banget ya. Raja Iblis senyum diem-diem, setuju buat ngebiarin Yuki yang nanganin. Pas Yuki keluar dari ruang takhta dan balik ke kamarnya, dia sebenarnya khawatir sama nyawa si pahlawan. Dia juga tahu kalau cuma dia satu-satunya yang cukup kuat buat ngalahin para pahlawan tanpa membunuh mereka. Kalau bukan dia yang maju, para pahlawan itu sebenarnya cukup kuat buat bunuh Raja Iblis. Akhirnya Yuki bingung harus ngapain selanjutnya, karena Raja Iblis bakal segera menguasai seluruh dunia. Besoknya, para pahlawan balik lagi ke kastil Raja Iblis. Setelah Yuki mukul mundur pendekar pedang dan Yuga, penyihir penyerang mereka, Manaka, coba nyerang balik pakai mantranya sendiri. Meskipun Yuki ngeblokir serangan bertubi-tubi awalnya, Manaka diem-diem ngeluarin gelombang serangan kedua pas Yuki lagi lengah. Tapi tetap aja Yuki bisa bereaksi tepat waktu buat ngeblokir itu. Dan refleks secepat kilatnya bikin Manaka syok berat. Di sisi lain, Yuki lihat Cecilia lagi nyembuhin temen-temennya, yang bikin pipi Yuki jadi merah-merona. Dia terus mulai ketawa dan ngejek para pahlawan karena usaha mereka yang sia-sia buat ngalahin dia. Tapi Yuga nolak buat nyerah dan make jurus Excalibur yang kuat banget buat ngehentiin dia. Sayangnya, Yuki bertahan dari serangan itu dengan gampang dan bilang ke para pahlawan kalau mereka gak bakal bisa ngalahin dia. Yuga tetap gak mau mundur, bilang kalau mereka gak punya pilihan lain selain terus maju kalau mau ngalahin Raja Iblis yang jahat. Dengar itu, Yuki tiba-tiba nunjuk ke arah Cecilia dan bilang ke para pahlawan kalau mereka boleh lewat asalkan mereka ninggalin Cecilia di situ. Yuga langsung nolak tapi Manaka nyaranin buat nerima tawaran Yuki. Manaka bilang kalau iblis kuat ini bisa bunuh mereka kapan aja dia mau. Jadi mending mereka terima kebaikannya dan nyelesain misi utama mereka. Yuga masih nolak buat ninggalin temen berharga mereka. Tapi pas momen itu, Cecilia angkat bicara dan bilang kalau dia rela buat ditinggal. Akhirnya, Yuga dan partinya maju terus. Janji bakal balik buat jemput pendeta mereka setelah ngalahin Raja Iblis. Begitu mereka semua pergi, Cecilia nanya ke Yuki kenapa dia nahan dia di situ. Karena mikir kalau Yuki masih mau berantem, Cecilia coba nyerang. Tapi anehnya, Yuki malah cepet-cepet nyerah dan coba negosiasi sama dia. Cecilia nanya kenapa dia repot-repot ngenalin diri kalau ujung-ujungnya mau bunuh dia juga.
Yuki jawab kalau dia beneran mau Cecilia mati. Dia udah bakal ngelakuin itu dari awal banget. Akhirnya, Cecilia jadi lebih tenang dan nanya apa yang sebenarnya Yuki mau. Yuki ngumpulin keberaniannya dan ngaku kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama Cecilia. Terus terang-terangan bilang kalau dia mau pacaran sama Cecilia. Waduh, to the point banget. Cecilia benar-benar kaget setengah mati. Setelah mikir sebentar, dia nolak tawaran Yuki dengan sopan. Penolakannya itu bikin hati Yuki hancur berkeping-keping sampai dia kehilangan semangat hidup. Cecilia mikir kalau Yuki cuma mau nipu dia, jadi dia coba nyerang Yuki lagi. Tapi karena Yuki bahkan gak niat buat bertahan, Cecilia ngentiin serangannya di tengah jalan. Yuki nyuruh dia buat lanjutin aja dan habisi dia, karena dia udah gak mau hidup lagi. Kena mental dia guys. Cecilia gak percaya kalau dia bakal nyerah segampang itu, jadi Yuki jelasin kalau dia udah terkurung di kastil Raja Iblis seumur hidupnya. Dia ngungkapin kalau dia cuma dibolehin keluar, buat ngehancurin desa manusia, padahal dia gak pernah mau ngelakuin itu. Kaget, Cecilia nolak buat percaya sama dia, bilang kalau semua iblis itu jahat. Yuki jelasin kalau biarpun tampangnya kayak iblis, dia sebenarnya reinkarnasi dari dunia lain. Cecilia jadi bingung, terus Yuki bilang kalau dia sebenarnya manusia di dalam tubuh iblis. Cecilia sadar kalau Yuki pasti punya kekuatan luar biasa sebagai orang yang bereinkarnasi, jadi dia heran kenapa Yuki nggak ngalahin Raja Iblis sendirian. Yuki jelasin kalau dia ngalahin Raja Iblis, dia bakal jadi pemimpin iblis berikutnya, yang bakal maksa dia buat ngelakuin kekejaman ke umat manusia. Karena Yuki ngerasa nggak berdaya, dia mikir bakal ngehabisin sisa hidupnya membusuk dengan menyedihkan di selnya. Tapi, pas itulah dia ketemu Cecilia, yang ngasih dia harapan kalau hidup itu layak diperjuangkan. Yuki mikir dia udah siap nyerah sama segalanya, karena harapan terakhirnya pun nolak dia. Tiba-tiba Cecilia bilang kalau dia harus tetap hidup dan gunain kekuatan yang dia punya buat bantu umat manusia. Cecilia mikir kalau Yuki bisa punya tujuan lain dalam hidup dan nawarin bantuan buat bawa dia ke dunia luar. Beberapa hari kemudian, kerajaan Clearness ngadain perayaan buat para pahlawan atas kemenangan mereka ngelawan Raja Iblis. Raja Darts ngasih selamat ke semua pahlawan di hadapannya karena udah ngelindungi dunia dari kejahatan besar dan ngumumin kalau kerajaan bakal ngadain perayaan selama 3 hari buat ngehormatin mereka. Di luar kerajaan, Yuki nonton dari tempat tersembunyi, tahu kalau Cecilia tinggal di sana. Buat nyamar jadi manusia biasa, dia dengan nahan rasa sakit matahin tanduk iblisnya dan masuk ke kerajaan. Totalitas banget demi cinta. Sementara itu, Manaka ngasih selamat ke Yuga atas kemenangan mereka dan juga ngerasa seneng banget. Dia terus noleh ke Cecilia buat ngerayain. Sadar kalau kemenangan mereka itu berkat dia yang bikin Manaka jadi ngerasa dicuekin. Kasian Manaka. Gak lama kemudian Yuki masuk ke guild petualang di kota itu buat daftar. Resepsionis yang males banget, Chaiman, ngehela napas dan ngeluarin formulir pendaftaran. Setelah Yuki tanda tangan formulirnya, Chaiman ngasih dia kartu guild dan jelasin kalau dia bakal mulai dari peringkat paling bawah yaitu F, yang bisa naik sampai peringkat S. Dia jelasin kalau Yuki bisa ambil misi buat naik pangkat, tapi biasanya butuh waktu sebulan penuh buat petualang mencapai peringkat E. Terus dia peringatin Yuki jangan sampai hilangin kartunya dan doain dia semoga beruntung. Setelah dapet kartunya, Yuki nyelesain segunung misi dan dapet cukup duit buat nyewa penginapan. Seminggu kemudian dia masuk ke guild lagi, di mana semua petualang lagi ngomongin soal petualang baru yang naik pangkat cepet banget alias gila-gilaan. Sementara itu, Yuki minta misi lagi ke Chaiman, tapi resepsionis males itu malah ngamuk karena dia lagi gak mau ngurus dokumen hari ini, dan nyuruh Yuki ngomong sama mbak-mbak cantik di sebelahnya aja. Tapi, Yuki nolak dan bilang kalau dia lebih suka ngabisin waktu sama Chaiman. Kocak banget. Ngesampingin hal itu, Chaiman nanya ke Yuki soal identitas aslinya, karena dia tahu gak ada orang normal yang bisa naik dari peringkat F ke D cuma dalam waktu 1 minggu. Yuki coba pura-pura gak tahu, jadi Chaiman ngehela napas, bilang kalau dia gak bisa nuntut Yuki karena dia gak ngelakuin hal ilegal. Pas banget saat itu, seorang cewek berjubah masuk dan minta Chaiman buat batalin misi-misinya Yuki. Kaget. Yuki sadar kalau cewek berjubah itu adalah Cecilia. Chaiman juga heran kenapa pendeta pahlawan datang ke guild, jadi Cecilia nyuruh dia buat kecilin suaranya. Dia terus noleh ke Yuki dan ngajak dia ke rumahnya buat ngobrol 4 mata. Pas mereka naik kereta kudanya, Cecilia Yuki heran kenapa ada cewek yang ngajak dia ke rumah. Pas mereka sampai di rumah Cecilia, salah satu penjaga jadi curiga pas lihat Yuki turun dari kereta. Dia nodongin tombaknya ke Yuki dan nuntut buat tahu kenapa dia bareng sama Cecilia. Jadi Cecilia turun dan jelasin kalau Yuki itu temennya. Terus penjaga lain nyeret temennya itu pergi dan Cecilia bawa Yuki masuk buat ngeteh di sana.
Dia minta maaf karena gak nemuin Yuki lebih cepet. Tapi Yuki gak masalah. Dia cuma heran gimana Cecilia bisa nemuin dia di kota yang segede itu. Dan Cecilia jelasin kalau Yuki udah jadi populer banget di kota setelah manjat sampai peringkat D dalam waktu singkat. Gara-gara itu, dia minta Yuki buat keluar dari guild petualang. Permintaan itu bikin Yuki bingung banget. Cecilia jelasin kalau setelah Yuga ngalahin Raja Iblis, negara-negara lain mulai perang proksi buat ngerebut kekuasaan. Dia ngungkapin kalau Yuga udah dapet banyak banget tawaran dari para penguasa, termasuk wanita, uang, dan semua kekuasaan yang bisa dia impikan. Walaupun Yuki ngerasa iri sama si pahlawan, dia juga sadar kalau negara-negara itu cuma mau manfaatin dia sebagai bidak. Cecilia terus nunjukin kalau dengan kekuatan luar biasanya, Yuki juga bakal narik perhatian serupa dari negara-negara yang mau manfaatin kekuatannya, karena dia bahkan lebih kuat dari si pahlawan. Dia takut kekuatan Yuki bakal disalahgunain buat nguasain dunia. Yuki ngerti kekhawatiran Cecilia, tapi dia juga ngingetin kalau dia punya tagihan yang harus dibayar. Realistis ya, butuh cuan. Cecilia nawarin buat ngepekerjain dia sendiri, tapi dia ngaku kalau dia nggak punya uang yang sepadan sama waktunya Yuki. Dia terus mohon biar Yuki nerima tawarannya, tapi tiba-tiba Yuki nyuruh dia angkat kepala. Dengan pede dia nyatain kalaupun wanita paling cantik di dunia ditawarin ke dia gak bakal nerima, karena dia cuma punya mata buat Cecilia. Ini bikin Cecilia ketawa dan Yuki jadi malu sendiri sama omongan gedenya. Gak lama ibunya Cecilia, Sylvia, juga masuk ke ruangan. Dia minta maaf ke Yuki atas perilaku kasar, penjaganya dan ngirim pelayannya. Sofia buat ngehukum si penjaga. Begitu pelayannya pergi, Sylvia ngungkapin kalau putrinya udah dapet banyak tawaran pertunangan. Yuki kaget, karena bahkan pahlawan Yuga nyoba nembak Cecilia, tapi Sylvia ngiyakinin dia kalau Cecilia nolak Yuga. Lihat reaksi Yuki yang gugup, Sylvia jadi penasaran apa dia juga naksir putrinya. Dia terus duduk bareng Yuki dan nanya apa dia mau nikah sama Cecilia. Kaget, Yuki mikir apa dia lagi dites, tapi Sylvia nyuruh dia buat jawab jujur aja. Terus dia giling kepala jelasin kalau dia udah pernah ditolak sama Cecilia. Pas Yuki jelasin kalau dia sekarang lagi nyoba bangun kehidupan yang stabil sebagai petualang biar bisa ngelamar Cecilia lagi, Sylvia nanya apa dia nolak tawaran murah hatinya. Jadi Yuki bilang ke dia kalau dia bakal tetap ngehargain perasaannya Cecilia. Akhirnya, Sylvia setuju sama sikap Yuki dan jelasin kalau dia cuma ngetes buat lihat apa Yuki bakal langsung nyamber kesempatan itu, karena dia gak bakal nikahin putrinya ke sembarang orang putus asa yang aneh. Dia ngerestuin Yuki dan ngebolehin dia buat main ke rumah mereka di masa depan. Lampu hijau dari calon mertua nih. Setelah itu, Cecilia bilang ke Yuki kalau ibunya mungkin tertarik sama dia. Walaupun Yuki masih ngerasa agak canggung sama ibunya, dia ngehargain kesempatan yang dikasih. Dia terus nanya apa dia boleh manggil Cecilia pakai nama depannya, dan Cecilia setuju manggil dia pakai nama depannya juga. Sebagai balasannya, Yuki yang kegirangan bersorak kenceng banget, ngerasa kalau dia udah satu langkah lebih dekat sama cewek yang dia cintai. Adegan berpindah ke tokoh utama kita, Yuki, yang terlihat sedang sibuk menghindari beberapa serangan yang dilancarkan oleh ayam-ayam yang telah berevolusi. Namun, ada satu momen ketika kesabarannya akhirnya habis juga. Lelah karena terus-terusan menghindar, dia memutuskan untuk menyerang sekaligus dan melancarkan pukulannya. Mengalahkan monster itu dengan kemudahan yang tidak masuk akal. Seolah itu bukan masalah besar. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan misi itu tanpa kesulitan sama sekali dan sudah dalam perjalanan pulang. Dia teringat resepsionis guild bilang kalau misi ini bakal memakan waktu sekitar 1 minggu, tapi dia berhasil menyelesaikannya cuma dalam 1 hari. Saat dia lengah, tiba-tiba dia diserang lagi. Meski begitu, dengan tenang dia menghindari 2 serangan dan meminta mereka berhenti. Lagi pula dia sadar kalau mereka adalah teman-temannya sendiri. Dia meminta Shike untuk menunggu sebentar, membuat bocah itu terkejut karena akhirnya bisa reuni dengan kaptennya. Shike tadinya mengira Yuki hanyalah petualang biasa yang muncul untuk memburu iblis. Tak lama kemudian, dia menyadari kalau Happiness dan Duke juga baik-baik saja, yang membuatnya semakin terkejut. Duke bertanya kemana saja si bocah ini selama ini, karena setelah kekalahan Raja Iblis, dia menghilang begitu saja. Tiba-tiba, semua orang jadi khawatir, membayangkan sesuatu yang gawat mungkin telah terjadi. Ditambah lagi, dia sekarang terlihat seperti manusia, jadi Duke mempertanyakan kemana perginya tanduk dan sayapnya. Yuki meminta waktu sebentar untuk menjawab semuanya dengan tenang. Shike menenggahi, meminta sang kapten untuk mengerti bahwa Duke benar-benar mengkhawatirkannya sepanjang periode ini. Duke bersikeras agar dia menjelaskan sekarang juga apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Yuki memutuskan untuk mengatakan yang sejujurnya.
Dia menjelaskan kalau dia sudah menyatakan perasaannya kepada sang pendeta dari parti pahlawan, Cecilia, tapi akhirnya ditolak. Setelah itu, dia memutuskan untuk menjadi petualang dan mulai hidup sebagai manusia. Dia bilang kalau teman-temannya, jika mereka mau, juga bebas melakukan hal yang sama dan memilih jalan hidup mereka sendiri. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mau hidup mandiri, jadi mereka memutuskan untuk terus berada di sisi Yoki. Semua orang menunjukkan rasa penasaran dan ingin bertemu dengan orang yang dicintai Yuki. Yuki bilang itu tidak mungkin karena dia sedang menyembunyikan identitas aslinya. Duke berkomentar kalau begitu kasusnya, semua orang bisa melakukan hal yang sama, menyadari bahwa tidak banyak yang perlu didiskusikan. Yuki setuju tapi meminta agar semua orang bersiap-siap. Adegan berpindah ke grup itu yang sedang bersiap menemui pujaan hati Yoki. Happiness terlihat sangat kesal pada Yoki, mengeluh karena Yoki mencabuti bulu-bulu dari tubuhnya dan bertanya apa dia tidak merasa kasihan sama sekali. Yuki meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Happiness bilang dia sangat berharap Yuki benar-benar menyesal, sementara teman-teman kowoknya malah bercanda menyuruh Happiness merobek kulit Yuki saat mereka duduk. Cecilia menyadari kalau mereka adalah mantan rekan Yuki, tapi merasa aneh karena mereka tidak terlihat seperti iblis. Yuki menjelaskan kalau Duke adalah dulahan, Happiness adalah harpi, dan Shike adalah manusia ikan. Duke sebenarnya ingin melepas kepalanya untuk membuktikannya, tapi kepalanya tersangkut di helm dan baju zirahnya. Yuki berkomentar kalau Duke memang selalu pendiam dan tidak pernah punya bakat, jadi dulahan yang menyeramkan. Duke kemudian menjelaskan kalau di masa lalu dia sebenarnya tidak terlalu menyukai Yuki. Cecilia pun bertanya apa alasannya. Duke menjawab kalau Yuki punya reputasi sebagai orang yang sangat tertutup. Bahkan ketika atasan mereka, Zekiel, memberi perintah untuk menyerang manusia, Yuki selalu saja punya alasan untuk menghindarinya. Seiring berjalannya waktu, Zekiel jadi lelah menghadapinya. Setelah itu, Yuki akhirnya dikirim ke pengasingan dan diserahkan kepada Duke. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Jadi Duke mencoba mengoreksi Yuki tapi malah dikalahkan dengan kemudahan yang ekstrem. Sejak saat itulah dia mulai menghormati dan menyukai kaptennya. Cecilia menyadari betapa mereka sangat peduli pada Yuki, dan Duke membenarkan kalau itu memang benar. Shike dan Happiness juga sangat mengaguminya. Ketika mereka bertanya kemana perginya dua teman lainnya itu, mereka menyimpulkan kalau Shike dan Happiness mungkin menuju ke mansion. Yuki memutuskan untuk mengejar mereka, karena bisa berbahaya kalau orang-orang tahu wujud asli mereka. Tiba-tiba mereka menemukan Shike sedang tidur di pangkuan ibunya Cecilia. Sang ibu bertanya apa bocah ini teman Yuki, dan dia membenarkannya. Yuki bertanya apa Shike membuat masalah, tapi ibunya menjawab tidak, karena dia sangat suka anak-anak. Shike tadi cuma berlarian di taman. Sang ibu mengobrol dengannya sebentar dan kemudian Shike akhirnya ketiduran karena kelelahan. Cecilia bertanya apa tidak ada gadis lain bersamanya, dan ibunya menjawab ada, tapi Sofia sudah membawanya pergi. Adegan berpindah ke Happiness yang ternyata malah menjadi pelayan. Tiba-tiba Yoki muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Setelah mengetahui kalau dia adalah teman Yoki, wanita itu meminta maaf karena telah mempekerjakannya sebagai pelayan. Sofia menjelaskan kalau memang ada pelayan baru yang dijadwalkan wawancara hari itu. Yuki meminta Happiness ganti baju, tapi dia menolak, bilang kalau dia ingin terus jadi pelayan. Sebelum pergi, mereka memutuskan untuk berpamitan, tapi saat itu ibunya Cecilia mendekat. Dia menjelaskan kalau putrinya, selain menjadi pendeta dan anggota parti pahlawan, juga punya koneksi dengan orang-orang penting. Besok dia akan menyuruh Cecilia mengambil hari libur dan ingin Yoki menghabiskan hari bersamanya. Keesokan harinya, Cecilia muncul dengan penampilan yang benar-benar berbeda, membuat Yoki terpesona. Cecilia menjelaskan kalau dia berdandan seperti itu untuk menyamar. Yuki berkomentar kalau pasti tidak mudah menjadi bagian dari parti pahlawan. Cecilia meminta maaf karena telah melibatkan Yoki dalam hal ini, tapi Yoki bilang dia tidak keberatan dan ingin menikmati hari di sisinya. Keduanya menghabiskan hari dengan mengunjungi beberapa toko, membeli barang, dan makan bersama, sampai mereka masuk ke toko aksesoris di mana Cecilia terpesona oleh beberapa barang. Tiba-tiba pahlawan lain muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana pada jam segini. Cecilia menjawab kalau dia cuma sedang jalan-jalan. Mereka bilang kalau mereka berdua, sang pahlawan Lloyd dan penyihir Alice, juga ada di sana dan bertanya apa Cecilia mau bergabung. Cecilia meminta maaf dan bilang kalau dia sudah ada yang menemani hari ini. Saat mereka mendekat, Lloyd merasa mengenali Yuki dari suatu tempat. Yuki buru-buru bilang kalau itu pasti salah orang. Meski begitu, sang pahlawan tetap mengajak Yuki ikut karena mereka mau ke tempat yang sama. Cecilia jadi kesal karena ini seharusnya kencan berdua dengan Yuki.
Setelah beberapa lama, Alice bertanya apa mereka berdua sedang kencan, dan Yuki yakin kalau memang begitu. Alice kemudian berharap hubungan mereka berdua berhasil supaya sang pahlawan akhirnya menyerah mengejar Cecilia untuk selamanya. Cecilia masuk ke toko dan Yuki teringat kalau Cecilia pernah menolak lamaran pernikahan sang pahlawan. Percaya kalau Lloyd mungkin masih punya perasaan padanya. Yuki memutuskan untuk membelikan hadiah buat Cecilia sebagai ucapan. Terima kasih untuk hari yang mereka habiskan bersama. Tapi sang pahlawan mendengar semuanya, menyela di antara mereka, dan memutuskan untuk memilihkan hadiah buat mereka berdua. Yuki memilih barang yang sederhana, sementara sang pahlawan mengambil barang paling mahal di toko itu. Di tengah situasi ini, kacamata Cecilia jatuh ke tanah, mengungkapkan identitasnya. Orang-orang mengenali para pahlawan itu dan berlarian ke arah mereka minta tanda tangan. Yuki akhirnya terdorong sampai jatuh ke tanah di tengah kekacauan itu. Dia bangkit dan mengejar Cecilia, tapi di jalan dia berpapasan dengan seseorang yang terlihat familiar baginya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raven, mantan pendekar pedang dari Parti Pahlawan dan komandan Ksatria saat ini. Setelah beberapa saat, Yuki ingat siapa dia. Dia memutuskan untuk membantunya, bilang kalau para pahlawan pergi ke arah lain dan gadis-gadis itu akan segera menyusul. Yuki menarik Raven dan keduanya mulai berlari supaya Raven tidak dikenali lagi. Menyadari kalau Raven tidak berniat berterima kasih, Yuki cuma menyuruhnya lebih hati-hati di masa depan. Meski begitu, pria itu memintanya menunggu sebentar lagi, dan pada saat itulah Yuki sadar kalau Raven punya suara yang sangat melengking tinggi. Raven bertanya dengan agak cemas, apa Yuki tidak akan mengejeknya karena suaranya itu. Yuki dengan tenang menjawab kalau dia tidak akan melakukan hal semacam itu. Raven terkejut karena dia sadar Yuki adalah orang yang sangat berbeda. Orang lain mungkin sudah menertawakan suaranya, tapi Yuki tidak menunjukkan reaksi seperti itu. Yuki merespons dengan bilang kalau dia memang tidak bersikap begitu dan bersiap untuk pergi. Namun Raven memintanya menunggu sebentar lagi. Dia bertanya apa mereka berdua bisa berteman. Pria itu jadi malu, karena hampir semua orang biasanya menertawakannya gara-gara suaranya. Dan Yuki adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak melakukannya. Segera setelah itu, Yuki menerima tawaran tersebut dan keduanya secara formal memperkenalkan diri satu sama lain. Meski begitu, Yuki sadar dia harus melanjutkan perjalanan dan berpamitan, meminta Raven untuk berhati-hati saat dia berjalan pergi. Yuki mulai bertanya-tanya kemana perginya Cecilia. Gadis itu ternyata juga sedang mencarinya, tapi malah menemukan anak terluka yang memanggil ibunya. Cecilia mendekat, menyembuhkan luka bocah itu, dan memutuskan untuk membantunya menemukan ibunya. Tak lama kemudian, Yuki muncul dan berhasil membuat bocah kecil itu tertawa yang membuatnya tenang. Bersama-sama mereka mulai mencari ibu si anak. Di jalan, Yuki berkomentar kalau mungkin lebih baik mereka segera pergi, karena bisa saja mereka bertemu lebih banyak orang yang mengenali Cecilia. Adegan kemudian berpindah ke sang pahlawan yang juga sedang mencarinya. Dia berkomentar kalau dia berniat menemukannya, tapi Alice memintanya untuk pulang saja, karena dia yakin Cecilia sudah melakukan hal yang sama. Saat dia akhirnya menemukannya, sang pahlawan berbalik untuk memanggil rekannya, tapi akhirnya tidak lagi menemukan Cecilia di sana. Keesokan harinya, Yuki menerima kabar kalau Cecilia jadi sangat kelelahan setelah jalan-jalan bareng mereka. Dia meminta maaf, percaya kalau dialah yang bertanggung jawab sampai Cecilia masuk angin. Namun ibunya Cecilia menjelaskan kalau itu bukan salahnya, tapi salah para pahlawan yang menyeret Cecilia ke dalam semua kekacauan itu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa tahu. Tapi Lloyd muncul bilang kalau dia ingin merawat Cecilia. Untungnya, Sofia berhasil menghentikan pemuda itu dan menyuruhnya pulang. Sang ibu kemudian bertanya apa Yuki mau melihat keadaan putrinya. Saat masuk ke kamar, Cecilia jadi sangat malu terlihat dalam kondisi seperti itu. Yuki meminta maaf sekali lagi, bilang kalau semua ini salahnya. Cecilia menjawab karena Yuki merasa bertanggung jawab di hari liburnya yang berikutnya. Yuki harus menemaninya kemanapun dia ingin pergi. Setelah mendengar ini, Yuki jadi sangat malu dan mulai berpikir kalau itu terdengar seperti ajakan kencan. Yuki bilang kali ini dia akhirnya gagal. Tapi lain kali dia tidak akan membuat kesalahan dan memintanya untuk segera sembuh. Pada saat itu, Sofia masuk ke kamar dan memintanya untuk tidak bicara terlalu keras. Lalu dia bilang kalau sudah waktunya Yuki pergi karena dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu bersama Cecilia. Saat dia pergi, Yuki akhirnya berpapasan dengan Raven lagi. Pria itu bertanya apa yang Yuki lakukan di sana dan dia menjelaskan kalau dia dipanggil oleh Cecilia. Raven kemudian meminta bantuan, mengakui kalau dia jatuh cinta pada seorang gadis dan berniat menyatakan perasaannya, tapi merasa sangat malu karena suaranya. Yuki menyuruhnya jangan khawatir.
bilang kalau Raven adalah orang yang karismatik dan pasti akan bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Saat menyadari kalau Raven ada di rumah Cecilia, Yuki mulai bertanya-tanya apakah Cecilia adalah gadis yang dicintai Raven. Saat menyadari bahwa orang yang dimaksud mungkin saja Cecilia, Kowok itu langsung syok berat, dihantui ketakutan kalau dia malah mendukung saingan cintanya sendiri. Dia tahu Cecilia enggak bakal semudah itu menerima orang lain, tapi karena cowok satunya lagi itu anggota parti pahlawan, ada kemungkinan sesuatu terjadi di antara mereka pas lagi misi. Mungkin mereka jadi makin dekat. Atau mungkin perasaan itu muncul begitu saja tanpa butuh bukti apapun. Pikiran ini terus-menerus menghantui kepalanya dan enggak mau pergi. Dia sadar kalau hal itu beneran kejadian, dia bakal kehilangan cinta terbesar dalam hidupnya tanpa sempat sadar. Akhirnya Yuki pulang ke rumah dengan lesu dan enggak bertenaga sama sekali. Walaupun Yuki mencoba menghibur dan menyemangati dirinya sendiri, dia tetap enggak bisa nemuin keberanian buat nembak orang yang dia suka. Enggak lama kemudian, Yuki memutuskan buat ngecek keadaan Cecilia. Dia ngobrol sama pelayan cewek di sana dan bilang kalau dia kangen sama Cecilia, padahal dia baru saja pergi dari rumah Kowok itu. Si pelayan mungkin mikir kalau Yuki itu orang yang lagi putus asa banget. Wanita itu cuma minta dia buat balik lagi lain hari, sambil ngejelasin kalau Cecilia lagi istirahat. Yuki lalu nanya apa Raven sempat muncul di sana, dan pelayannya jawab iya, bilang kalau Raven pergi nyusul Happiness. Di momen itu, Yuki langsung sadar kalau Raven naksir berat sama gadis itu. Segera setelah memutuskan buat ngecek keadaan temannya, Happiness nanya kenapa dia datang ke sana. Dan Yuki ngejelasin kalau Raven tadi muncul buat nemuin dia. Dia bilang kalau Raven itu temannya dan nanya apa Raven udah nembak dia. Happiness jawab belak-belakan kalau mustahil buat mereka berdua bisa bersatu. Jawaban itu bikin Yuki kaget. Dia ngerti kalau Happiness enggak suka sama Raven, yang gak banyak yang bisa dilakuin. Tapi gadis itu ngejelasin kalau masalahnya bukan cuma soal itu. Yuki coba nanya di mana mereka berdua ketemu, tapi Happiness malah balik badan dan pergi buat ngelanjutin kerjaannya. Dia mutusin kalau lebih baik balik lagi nanti. Yuki pulang ke rumah dan mutusin buat ngobrol sama teman-temannya soal Happiness dan Raven. Mereka nanya siapa itu Raven, dan Yuki ngejelasin kalau dia bagian dari parti pahlawan. Enggak lama kemudian, mereka ingat kalau mereka cuma pernah kalah pas ngelawan grup itu. Salah satu temannya nanya kenapa Yuki ngenalin manusia ke Happiness. Tapi dia jawab kalau dia nggak ngenalin siapa-siapa. Yuki tahu kalaupun ada manusia yang nembak Happiness, dia nggak bakal bisa nerima itu, karena dia sendiri belum terlalu paham sama perasaannya. Harpy itu makhluk yang cantik banget, dan gara-gara itu mereka sering diburu dan ditangkap buat dijadiin budak. Manusia nggak pernah berhenti ngejar mereka karena bulu-bulu mereka yang indah luar biasa. Happiness akhirnya gabung sama pasukan Raja Iblis justru gara-gara perburuan itu. Yuki ingat kalau hal itu emang benar adanya. Biarpun begitu, salah satu Kowok di sana komentar kalau dia nggak mikir Happiness benci sama manusia. Dia sendiri jadi pelayan karena dia suka sama mansion itu, tempat di mana banyak manusia tinggal bareng. Yuki ngerti poinnya dan yakin kalau Duke mungkin khawatir, tapi dia minta Duke buat enggak terlalu cemas. Dia pikir Raven itu orang baik dan Happiness harusnya bisa sadar hal itu sendiri. Besoknya, adegan pindah ke Yuki yang pergi ke guild. Pas masuk, dia sadar kalau Clayman enggak ada di sana. Seorang wanita nyamperin dan nanya apa dia bukan bocah yang selalu ngobrol sama wakil Master Guild. Yuki nanya di mana orangnya. Wanita itu bilang dengan suara pelan kalau dia nggak bisa ngomongin itu secara terbuka demi reputasi guild, tapi ngejelasin kalau Clayman lagi dirawat di rumah sakit. Adegan berubah ke Yuki yang pergi ngejenguk dia. Pas masuk ke kamarnya, dia nanya apa yang terjadi. Pria itu ngejelasin kalau dia bikin istrinya marah besar. Itu hari ulang tahun pernikahan mereka, dan dia ngabisin seharian cuma buat milih kado. Gara-gara enggak bisa mutusin mau beli apa, dia ragu-ragu terus sampai akhirnya enggak beli apa-apa. Malah diusir dari toko, dan masih telat pula buat makan malam. Istrinya mikir kalau dia lupa total sama tanggal itu, dan begitulah kenapa semuanya jadi kacau kayak gini. Yuki yakin kalau dia itu orang baik. Pria itu cerita kalau istrinya adalah mantan petualang rank A, sama kayak dia dulu di masa lalu. Mereka berdua dulu ngebentuk duo terkenal yang dijuluki pasangan kebal dan apatis. Setelah nerima misi tingkat tinggi bareng, Yuki mutusin buat make sihir penyembuhannya buat bantu dia. Tapi pria itu nolak, bilang kalau ini kesempatan emas biar istrinya ngerawat dia dengan penuh kasih sayang. Dia minta Yuki buat enggak ganggu momen spesial ini. Tiba-tiba, Sofia muncul di tempat itu dan langsung sadar kalau mereka berdua lagi ngomongin dia. Pas dipanggil sayang, dia ngejawab pakai tendangan ke kepala suaminya. Segera setelah mereka berdua keluar, Yuki nanya apa Cecilia udah mendingan.
dan Sofia jawab kalau demamnya udah turun dan dia lagi ikuti kerja. Yuki lalu nanya apa cewek beneran suka dikasih kado. Sofia jadi kesal dan nanya apa suaminya ngomong macem-macem. Tapi Yuki ngejelasin kalau dia cuma pengen berterima kasih sama Cecilia. Sofia bilang kalau itu sesuatu yang dikasih dari hati, Cecilia pasti bakal seneng. Setelah ninggalin rumah sakit, Yuki mulai ngehayal gimana jadinya kalau dia sama Cecilia nikah. Enggak lama kemudian, dia sadar kalau dia mikir kejauhan, ngebandingin segalanya sama dunia lamanya. Dia lalu mutusin buat ngunjungin Raven buat lihat gimana kabarnya. Pas masuk ke asrama Katria, dia lihat Raven secara fisik sehat-sehat aja dan nanya pas semuanya baik-baik aja. Pas dipanggil namanya, enggak ada respon. Tapi pas dia nyebut Happiness, Raven langsung bereaksi dan nanya kok dia bisa tahu nama itu. Yuki ngejelasin kalau dia udah kenal Happiness lama banget dan dia khawatir sama Raven. Dia nanya gimana ceritanya mereka berdua bisa ketemu. Raven cerita kalau hari itu dia lagi patroli sendirian pas nemuin Happiness lagi dikejar sekelompok pria. Dia ngalahin salah satu dari mereka dengan gampang, dan sisanya sadar kalau dia itu Raven dari party pahlawan. Jadi mereka langsung kabur setelah dia nyelamatin gadis itu. Happiness berterima kasih sama dia dan Raven bilang kalau itu cuma tugasnya. Pas denger suaranya, gadis itu komentar kalau suaranya bagus, dan di momen itulah Raven jatuh cinta sama dia. Segera setelah gadis itu lari, Yuki ingat kalau Happiness pergi ke rumah Cecilia hari itu. Raven nanya kok dia bisa tahu, dan Yuki ngejelasin kalau dia ninggalin tanah airnya buat tinggal dekat sama orang yang dia cintai. Berjuang sebagai petualang biar pantas buat orang itu. Raven bilang kalau Yuki itu luar biasa, tapi malah ngebandingin dirinya sendiri secara negatif, nyebut dirinya menyedihkan. Yuki enggak setuju, bilang kalau Happiness emang susah ngadepin cowok gara-gara trauma masa lalu, dan minta Raven buat enggak maksa dia. Yuki yakin kalau masih terlalu dini buat nyerah dan ngajak Raven jalan bareng. Pas mereka masuk ke toko buat beli sesuatu untuk Cecilia, Raven ngabisin seluruh waktunya buat nyari sesuatu buat Happiness. Dia nemu bunga warna merah muda dan Yuki mikir itu cocok banget buat dia. Tiba-tiba seorang cewek dari party pahlawan muncul. Dia sadar kalau Yuki lagi beli sesuatu buat Cecilia dan Raven juga udah milih kado. Yuki sadar kalau mereka berdua jarang banget ngobrol satu sama lain. Cewek itu ngejelasin kalau pas pertama ketemu Raven dia malah ngetawain cowok itu, tapi terus minta mereka cepet-cepet pergi dari situ. Pas nyampe di restoran enggak ada yang banyak ngomong pas lagi makan. Terus cewek itu mutusin buat nyentil titik lemahnya Yuki, yaitu Cecilia. Dia nanya udah sejauh mana hubungan mereka berdua. Yuki jawab dengan lesu kalau mereka belum kemana-mana karena Cecilia dapat lamaran nikah dari orang-orang di seluruh dunia. Cewek itu ngingetin dia kalau sang pahlawan aja ditolak. Dia tahu ini karena si pahlawan enggak berhenti gangguin Cecilia, masuk kamar di waktu yang salah, ngacauin jadwal mandi, dan tersandung masuk ke situasi yang memalukan. Ditambah lagi juga itu populer banget sampai akhirnya malah bikin masalah pas perjalanan grup. Raven nanya apa dia mau saran cinta. Dia jawab bukan itu masalahnya. Tapi Raven negasin kalau Yuki adalah orang yang bisa dipercaya. Akhirnya dia mutusin buat bicara. Gadis itu, Mira ngejelasin kalau Yuga mulai benci sama dia gara-gara kejadian di masa lalu. Dia minta Yuki buat enggak bilang ke siapa-siapa soal ini, dan Yuki janji bakal ngejaga rahasianya. Mira mulai cerita kalau pas misi tertentu, party pahlawan dikalahin berkali-kali di dalam kastil Raja Iblis. Musuhnya bukan Raja Iblis itu sendiri, tapi Iblis yang bertanggung jawab ngelindungin pusat kastil. Seseorang yang kuatnya enggak ngotak. Tiap kali mereka ngadepin lawan ini, mereka benar-benar dihancurin total. Tiap kali mereka kalah, mereka akhirnya dibawa ke desa terdekat. Di sana bahkan luka yang paling parah pun diobati dengan hati-hati. Buat grup itu, hal tersebut benar-benar memalukan. Biarpun begitu, Yuga selalu bohong. Mereka bilang kalau mereka mundur demi keamanan setelah mendekati pusat kastil Raja Iblis. Karena party pahlawan bawa harapan rakyat, segalanya harus dilakuin buat ngelindungin citra dan kehormatan Yuga. Kekalahan terus berulang dan sumber daya yang dikasih sama guild mulai habis. Setelah titik itu, enggak ada lagi jalan buat putar balik. Saat itulah si Iblis ngasih tawaran kejam buat ngebiarin mereka lewat asalkan mereka ninggalin Cecilia di belakang. Mera sendirilah yang ngeyakinin grup buat nerima tawaran itu. Maksa biar mereka ninggalin Cecilia sementara mereka lanjut buat ngalahin Raja Iblis. Karena dia ngambil keputusan sekeras itu, Yuga nggak pernah bisa maafin dia. Mera ngejelasin kalau Yuga nggak pernah ngomong ini secara terbuka dan selalu bertindak seolah semuanya baik-baik aja, tetap masang sikap ceria. Tapi, dia bisa ngerasain dendam yang tersembunyi di dalam hati Yuga. Gadis itu yakin kalau bahkan Yuki mungkin bakal benci dia gara-gara hal ini.
Raven motong pembicaraan, minta Yuki buat enggak benci sama Mera, bilang kalau dia juga nanggung rasa bersalah karena enggak ngungkapin pendapatnya saat itu. Segera setelah itu, dia minta maaf dalam diam. Yuki juga ngerasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Yuki nanya apa dia udah ngasih tahu Cecilia soal perasaan dia yang sebenarnya. Mera jawab kalau dia nggak bisa karena ngerasa terlalu malu buat ngomong hal kayak gitu. Buat dia, segalanya jadi terlalu rumit setelah ninggalin Cecilia di belakang. Dia yakin kalau dia nggak bakal pernah dapet maaf. Yuki nanya apa dia niat ngebiarin suasana aneh ini lanjut selamanya dan minta dia buat mikirin lagi baik-baik. Setelah itu, gadis itu pamit dan pergi ninggalin Raven yang karena nggak puas sama gimana semuanya berakhir. Mutusin buat ngejar happiness. Pas dia nyampe di mansion, Duke muncul di hadapannya dan bilang kalau dia nggak bakal nyerahin temannya ke seorang pengecut. Raven jawab kalau dia cuma mau ngobrol. Duke yang ngizinin, tapi negasin kalau dia nggak bakal terima kalau Raven bikin dia nangis. Setelah itu, Duke ngejelasin ke Yuki kalau semuanya tadi nggak lebih dari ujian buat ngenilai cowok itu. Raven nyamperin happiness, nyerahin kado yang dia beli, dan minta biar mereka berdua jadi teman. Sambil malu-malu, gadis itu nerima permintaan pertemanan tersebut. Beberapa hari berlalu dan Yuki rasanya sudah hampir mati bosan, atau lebih tepatnya mati rindu, karena dia belum bisa bertemu Cecilia. Sudah hampir 1 minggu ini, setelah kondisinya membaik, Cecilia sibuk berkeliling mengunjungi warga desa untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan sakit. Anggota parti pahlawan lainnya juga lumayan sibuk. Raven menjalankan tugasnya sebagai ksatria. Kapten Mikana sibuk sebagai penyihir kerajaan, dan juga mengambil banyak misi pembasmian monster serta tugas diplomatik. Tapi di sisi lain, Yuki malah tidak melakukan apa-apa alias gabut total. Tepat saat itu, Happiness mengetuk pintu rumah Yuki dan bilang kalau dia datang untuk menyampaikan sebuah pesan. Rupanya, Cecilia mengutus Happiness untuk memberitahu Yuki kalau dia bakal pulang sore ini, yang artinya Yuki akhirnya bisa bertemu pujaan hatinya lagi. Dia senang bukan main, karena ini adalah kesempatan emas buat memberikan kalung yang sudah dia beli, mengingat dia gagal memberikan hadiah itu di kesempatan sebelumnya. Akan tetapi, saat dia sedang berjalan menyusuri jalanan, seorang nenek peramal antah-berantah memanggilnya dan bilang kalau Yuki bakal mengalami nasib paling sial yang bisa dibayangkan hari ini. Harusnya sih ini bikin khawatir, tapi Yuki menganggap itu cuma modus penipuan doang dan lanjut menjalani harinya. Lagi pula kalau dia sedang dalam perjalanan menemui Cecilia, mana mungkin ada hal buruk terjadi kan? Pertama, Yuki mampir ke salah satu toko roti lokal buat beli oleh-oleh untuk Cecilia, tapi ibu-ibu yang biasanya jaga toko ternyata sedang libur. Jadi dia minta tolong adiknya yang cowok buat jaga toko, dan si adik ini sepertinya terlalu bersemangat. Situasinya jadi lumayan canggung buat Yuki, jadi dia cuma memesan beberapa kue mangkuk alias cupcake dan langsung cabut dari sana. Tapi saat lanjut jalan dia baru sadar kalau semua cupcake-nya penyet gara-gara diremas otot kekarsi abang toko roti tadi. Maksudnya sih rasanya tetap enak, tapi tetap saja sial banget karena cuma pesanan dia yang nasibnya begitu. Beberapa kejadian apes lainnya menimpa Yuki dalam perjalanan ke rumah Cecilia. Kayak dia yang gak sengaja menabrak pria berbadan besar. Dia juga hampir menginjak kotoran anjing di tengah jalan. Terus ada bocah yang menabraknya sampai daging bawaan si bocah jatuh ke tanah. Sebenarnya Yuki bisa saja cuek dan ninggalin bocah itu. Tapi dia terlalu baik buat tega begitu. Jadi dia menawarkan diri buat membelikan daging baru supaya si bocah berhenti menangis. Padahal itu bukan salah Yuki sama sekali. Sejauh ini sih cuma kesialan-kesialan kecil yang terjadi. Tapi nasib Yuki makin lama makin suram, karena sesaat kemudian dompetnya dicopet orang. Mungkin orang lain bakal pasrah saja, tapi Yuki nggak rela duit hasil jerih payahnya hilang begitu saja. Jadi dia pakai sedikit kekuatannya buat mengejar si pencopet dan menghajar dia sampai babak belur. Tindakan Yuki sebenarnya sah-sah saja di sini, tapi sayangnya Yuga kebetulan ada di dekat situ dan yang dia lihat cuma Yuki yang lagi nendangin orang sampai terkapar lalu mengambil kantong uangnya. Yuki mencoba menjelaskan kalau ini cuma salah paham, tapi Yuga nggak percaya sama sekali. Jadi dia mulai menyerang Yuki dan memaksanya menyerah. Sebenarnya Yuki bisa banget menghajar Yuga. Kalau dia mau, tapi itu bakal membongkar penyamarannya sebagai manusia biasa. Jadi dia memutuskan buat kabur saja. Sayangnya, rencana itu gagal total karena jalannya langsung diblokir oleh sepasukan kesatria. Dan kalau dia nekat melawan buat kabur, itu cuma bakal bikin masalah makin runyam ke depannya. Jadi Yuki akhirnya memilih untuk menyerah. Dia dijebloskan ke penjara atas kejahatan yang dituduhkan padanya. Dan dia mulai berpikir kalau si peramal tadi mungkin benar soal nasib sialnya hari ini. Meski begitu,
Nggak semuanya buruk karena dia masih punya teman-teman yang peduli. Dan tak lama kemudian, Duke muncul buat menjenguknya. Duke baru saja direkrut oleh Ksatria Kerajaan beberapa hari yang lalu, dan dia merasa lucu melihat Yoki sudah kena masalah secepat ini. Yoki membela diri kalau dia nggak salah apa-apa, tapi Duke sebenarnya sudah tahu itu, dan dia bilang ke Yoki kalau nggak perlu khawatir. Raven sudah mendengar soal kejadian ini, dan dia sedang menyelidikinya sekarang. Jadi tinggal masalah waktu saja sampai semuanya beres. Tepat saat itu, ksatria lain, Irene, datang dan memberitahu Yoki kalau dia sudah dinyatakan bersih dari segala tuduhan dan bebas buat pergi. Yoki lega mendengarnya. Tapi kemudian Irene bilang kalau Yuga rupanya ingin bertemu dengannya untuk minta maaf, dan itu adalah hal terakhir yang disangka Yoki bakal dia dengar. Kemudian Yoki bertemu Yuga di sebuah restoran dan juga benar-benar minta maaf dengan tulus atas semua masalah yang dia sebabkan. Jadi, sebagai ganti ruginya dia mentraktir Yoki makan besar. Yuki sampai sila melihat kepolosan yang terpancar dari Yuga dan jelas banget kalau si pahlawan ini nggak punya niat jahat. Jadi dia menerima tawaran itu dan setelah makanannya habis dilahap, Yuga mulai basa-basi. Pertama dia bilang kalau dia nggak tahu Yoki berteman dengan Raven. Dan meskipun waktu itu dia nggak mengenali Yoki, sekarang setelah ngobrol, dia baru sadar kalau Yoki adalah orang yang sama yang jalan bareng Cecilia waktu itu. Ngomong-ngomong soal itu, dia tanya ke Yoki apa hubungannya dengan Cecilia. Dan Yoki dengan tenang menjawab kalau mereka berdua masih cuma teman, yang bikin Yuga lega mendengarnya. Tapi kemudian dia bilang ingin minta saran dari Yoki. Dia ingin tahu caranya biar bisa akrab sama Cecilia, dan jujur saja itu topik yang paling malas dibahas Yoki sama Yuga. Dia bilang ke Yuga kalau dia dan Cecilia baru saja berteman. Jadi kalau butuh saran soal cara akrab, mending tanya ke orang yang sudah kenal Cecilia jauh lebih lama. Contohnya Mikana. Tapi, Yuga bilang dia nggak bisa minta saran ke Mikana karena dia yakin Mikana membenci Cecilia. Yuki kaget mendengarnya dan bertanya apa Mikana sendiri yang bilang begitu. Tapi Yuga bilang bukan begitu kasusnya. Dia cuma tahu kalau Mikana nggak suka sama Cecilia. Dia mengungkapkan kalau saat pertempuran terakhir, Mikana yang meyakinkan tim untuk meninggalkan Cecilia, dan nggak mungkin Mikana melakukan itu kalau dia nggak benci sama Cecilia. Yuki merasa nggak adil bagi Yuga untuk berasumsi soal niat Mikana, padahal dia belum ngomong langsung ke orangnya. Dia bilang Mikana sebenarnya sama sedihnya dengan yang lain soal meninggalkan Cecilia karena dia menangis sepanjang waktu. Tapi Yuga malah balik tanya, kok Yuki bisa tahu hal itu padahal dia nggak ada di sana. Yuki jelas nggak bisa membocorkan fakta kalau dia adalah iblis yang mereka lawan waktu itu. Jadi dia bikin Yuga melupakan topik itu dengan penjelasan yang sangat meyakinkan. Percaya aja deh sama gue bro. Yuga nggak menanyai Yoki lebih jauh, tapi dia menolak menerima kalau Mikana nggak bersalah. Karena kalau bukan salah Mikana, berarti itu salah dia sendiri dan dia nggak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena sudah menelantarkan Cecilia. Yuki menasehatinya buat berhenti melimpahkan kesalahan ke teman-temannya. Karena kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dia nggak pantas menyebut dirinya seorang pahlawan. Yuga tiba-tiba menangis terseduh dan Yoki sempat mikir jangan-jangan bentakannya tadi terlalu keras. Tapi ternyata kata-kata Yoki benar-benar membantu Yuga menyadari di mana letak kesalahannya. Mikana sudah jadi teman masa kecilnya selama bertahun-tahun, dan dia selalu ada di sisinya buat mendukung, bahkan sejak dia jadi pahlawan. Tapi dia malah nggak bisa mempercayai Mikana dan memilih percaya kalau temannya itu menelantarkan Cecilia karena benci. Dia bingung gimana caranya memperbaiki hubungan mereka berdua. Yuki bilang dia tinggal minta maaf saja karena Mikana jelas masih peduli padanya. Dan biarpun mungkin bakal dimarahi sedikit, Mikana pasti bakal memaafkannya. Yuga senang banget dan bilang mau minta maaf sekarang juga. Tapi dia terlalu gugup buat pergi sendiri, jadi dia minta Yuki dan Raven buat ikut juga. Mereka akhirnya sampai di rumah Mikana. Tapi Yoki agak kesal karena dia terseret ke rute yang panjang banget, padahal dia cuma ingin mengunjungi Cecilia hari ini. Yuga bilang dia cuma butuh dukungan moral, jadi mereka bisa tunggu di luar sementara dia masuk buat minta maaf. Yuga lalu masuk dan lari ke kamar Mikana, di mana dia menemukan Mikana lagi ganti baju. Tapi sementara Mikana langsung panik dan malu, Yuga tetap pasang muka datar dan bilang dia punya hal penting buat diomongin. Dia bilang ke Mikana kalau dia baru sadar selama ini sudah memperlakukan Mikana dengan tidak adil karena terus berpikir Mikana sengaja menelantarkan Cecilia. Padahal kenyataannya nggak begitu. Dia tahu maaf saja nggak cukup buat menebus kesalahannya, tapi dia berharap Mikana bisa memaafkannya supaya mereka bisa kembali seperti dulu. Mikana lega banget karena Yuga nggak membencinya lagi, tapi kemudian dia ingat kalau dia cuma pakai pakaian dalam, dan dia bingung mana yang lebih parah. Fakta kalau Yuga nyelonong masuk saat dia ganti baju, atau fakta kalau Yuga sama sekali nggak bereaksi melihatnya. Pokoknya, dia tetap marah soal itu. Jadi dia melampiaskan amarahnya ke Yuga.
Di luar, Raven dan Yuki bisa melihat apa yang terjadi, tapi mereka nggak bisa bantu apa-apa. Jadi mereka berdua membiarkan Hyuga menerima nasibnya. Yuki akhirnya bebas buat pergi menemui Cecilia. Dan di jalan dia melewati peramal tadi lagi. Tapi dia masih mengira itu penipuan. Jadi dia nggak berhenti buat mendengarkan. Si peramal nggak terima dia baikan 2 kali berturut-turut hari ini. Tapi entah kenapa sepertinya nasib Yuki mulai membaik. Jadi dia pasti baru saja melakukan perbuatan yang sangat baik. Sedikit lebih jauh di jalan, Yuki bertemu pemilik toko kue tadi. Dan dia baru tahu kalau sebagian besar kue yang dibeli Yuki tadi hancur nggak sengaja oleh adiknya. Jadi si pemilik toko ingin minta maaf soal itu. Yuki bilang itu bukan masalah besar, tapi si ibu pemilik toko tetap ingin menebus kesalahannya. Jadi dia menawarkan sekantong kue baru. Yuki lalu melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba dia dikepung oleh 3 pria berjas dan awalnya kelihatan kayak dia bakal kena masalah. Tapi ternyata orang-orang ini adalah pelayan pribadi dari bocah yang tadi. Dan mereka ingin membalas kebaikan Yuki dengan memberinya sekantong sate daging. Tak lama kemudian Yuki akhirnya sampai di rumah Cecilia. Tapi Happiness agak ngambek karena Yuki telat banget. Dia masuk ke dalam buat akhirnya menemui Cecilia dan gadis itu senang banget melihatnya. Karena sudah lama mereka nggak ketemu. Yuki bilang dia punya hadiah buat Cecilia dan Cecilia berterima kasih. Tapi dia belum pernah lihat orang memasangkan kue dengan daging sebelumnya. Di luar itu, dia menawarkan buat menyeduh teh supaya mereka bisa berbagi camilan sambil ngobrol. Tapi Yuki kaget mendengarnya, karena bikin teh biasanya tugas pelayan. Cecilia dengan bangga menjelaskan kalau dia baru saja minta Sofia mengajarinya beberapa keterampilan rumah tangga. Jadi sekarang dia tahu cara bikin teh yang benar. Dan dia bisa memasak tanpa bikin makanannya gosong 70% dari total percobaannya. Setelah beberapa menit ngobrol, Cecilia tahu soal Happiness dan Raven yang jadi teman, serta Yuki yang mulai kenal dengan Mikana dan Yuga. Tapi ngomong-ngomong soal 2 orang itu, tiba-tiba mereka mendengar suara Yuga memanggil Cecilia. Beberapa saat kemudian, Yuga menerobos masuk ke kamar Cecilia dan bilang dia punya banyak hal yang ingin dia minta maafkan. Tapi Mikana meninju dia sampai terpental dan bilang kalau Yuga terlalu memaksa. Cecilia nggak paham apa yang terjadi, dan Yuki juga sama kagetnya, karena dia nggak nyangka yang lain bakal muncul di sini tiba-tiba. Tapi mereka semua punya sesuatu yang ingin mereka minta maafkan. Mikana maju duluan dan bilang dia minta maaf karena sudah meninggalkan Cecilia waktu itu. Cecilia bilang ke mereka semua kalau itu nggak terlalu mengganggunya, karena bukan cuma nyawanya yang terancam saat itu. Lagi pula, yang lain harus menghadapi Raja Iblis sendirian tanpa penyembuh buat mendukung mereka. Dan ternyata begitu Raja Iblis dikalahkan, Mikana adalah orang pertama yang lari balik buat memastikan Cecilia baik-baik saja. Disusul tak lama kemudian oleh Hyuga dan Raven. Fakta kalau mereka semua lari kembali buat mencoba menolongnya. Meskipun sudah kelelahan dari pertempuran, menunjukkan pada Cecilia kalau mereka masih peduli padanya. Dan memang nggak ada pilihan lain saat itu. Jadi Cecilia sama sekali nggak bisa menyalahkan mereka atas pilihan yang mereka buat. Yang penting sekarang adalah semua orang selamat, jadi nggak perlu merasa bersalah atas apa yang terjadi. Di hari yang sama, Yuki dan Cecilia sedang jalan-jalan di luar dan Cecilia bertanya apa Yuki ada andil dalam kejadian teman-temannya yang minta maaf tadi. Tiba-tiba Yuki mengakui kalau dia memberi mereka sedikit dorongan ke arah yang benar, karena seluruh masalah ini sebenarnya agak salah dia juga dari awal. Dan Cecilia berterima kasih karena teman-temannya akhirnya bersatu kembali. Ini terasa seperti kesempatan yang sempurna. Jadi Yuki bilang ke Cecilia dia punya hadiah buatnya dan mengambil kalung yang sudah dia beli. Dia bertanya apa Cecilia mau menerimanya, dan Cecilia dengan gembira bilang dia akan menyimpannya selamanya, yang bikin Yuki lega banget, karena dia nggak tahu harus ngapain kalau Cecilia menolaknya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, dan di suatu pagi yang cerah, Yuki dapat kesempatan yang masih umur hidup buat nemenin Cecilia ke salah satu lokasi dinas luarnya. Tapi ya namanya juga nasib sial, nggak ada rencana Yuki yang bisa jalan mulus. Masalah kali ini datang dari Jake anak buahnya yang rese, yang maksa ikut campur urusan mereka dan berhasil ngerayu Cecilia supaya ngebolehin dia gabung. Pas Yuki lagi bosen banget di dalam kereta kuda, Jake malah kelihatan girang bukan main. Dia bilang kalau ini sebenarnya pengalaman pertama dia naik kereta kuda seumur hidupnya. Tapi Yuki langsung nyemprot dia biar nggak usah kegeeran. Soalnya mereka bukan lagi mau liburan asik-asikan, tapi nemenin Cecilia kerja. Cecilia senyum dan makasih karena mereka udah mau ikut, tapi mukanya mulai kelihatan pucat kayak orang mau muntah. Yuki langsung panik dan nanya keadaannya. Cecilia jawab dengan lembut kalau dia baik-baik aja. Masalah utamanya cuma dia lagi kena mabuk perjalanan. Yuki ngusulin buat istirahat sebentar sebelum lanjut jalan,
Tapi Jake punya ide yang lebih brilian. Dia ngasih Cecilia sebuah ramuan, katanya sih itu obat rahasia racikan para pixie yang ampuh buat ngatasin masalah ginian. Cecilia nerima dengan senang hati dan langsung negak tuh obat. Ajaibnya rasa mualnya bener-bener hilang total. Cecilia berterima kasih ke Jake soal obat itu, sementara Jake langsung masang muka songong ke arah Yuki. Soal nanya apa bosnya itu sekarang seneng dia ikut serta. Yuki nyoba nyingkirin dia, tapi Cecilia malah ketawa dan bilang kalau dia seneng banget ditemenin dua kowok ini ekspedisi, soalnya bikin dia jadi jauh lebih percaya diri. Nggak lama kemudian mereka nyampe di desa tempat wabah penyakit udah merajalela beberapa waktu terakhir. Cecilia sadar kalau desa ini suasananya tenang banget, tapi sayangnya sepi parah dan nyaris nggak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka ketemu sama seorang kakek tua yang langsung ngenalin Cecilia dan nyapa dia. Si kakek bilang dia nggak nyangka Cecilia bakal dateng buat nolongin desa mereka. Cecilia bales nyapa dan ngenalin Yuki sama Jake sebagai temannya yang juga penyihir hebat dan bakal bantu para warga. Si kakek tua bawa mereka ke gereja, tempat di mana mereka nemuin sebagian besar warga yang sakit dan terluka cuma bisa pasrah sama dewa mereka yang sebenarnya udah lama mati. Yuki ngeliat Cecilia bener-bener tulus banget nolongin warga yang malang ini, jadi dia pun ikut turun tangan ngelakuin bagiannya. Si kakek tua muncul lagi dan makasih ke Yuki karena udah bantuin. Pas Yuki nanya apa udah ada korban jiwa sejauh ini. Si kakek jawab kalau harusnya mereka semua udah mati beberapa hari yang lalu pas sekawanan bandit tiba-tiba nyerang desa. Tapi terus ada kowok misterius muncul entah dari mana, ngehajar para bandit, terus ngilang gitu aja. Yuki jadi mikir jangan-jangan itu cuma perang antar geng bandit. Pas dia lihat Cecilia kelihatan capek banget, meskipun cewek itu berusaha sok kuat dan senyum ke setiap warga, Yuki nyamperin dan nyaranin buat istirahat bentar. Tapi Cecilia nolak. Dia ngaku kalau dia baik-baik aja dan mau lanjut bantu lagi. Akhirnya Yuki ngambil keputusan tegas. Dia bikin Cecilia pingsan pakai salah satu mantra sihirnya. Warga desa langsung panik, tapi Yuki gendong Cecilia dan bilang kalau dia cuma kecapekan dan butuh tidur. Pas Cecilia buka mata lagi, dia udah ada di dalam kamar bareng Jake dan Yuki yang lagi nungguin dia. Cecilia langsung sadar kalau Yuki pasti yang bikin dia pingsan. Terus dia marahin Yuki kalau harusnya dia ngehargain keputusan orang lain, bukan malah ngelakuin apa yang menurut dia terbaik. Ini kedengeran kayak jenis pertengkaran yang males banget gue alamin sama pacar. Tapi Yuki nanganinnya dengan jago dan nyuruh dia diam demi kebaikannya sendiri, walau alasannya agak nyeleneh. Cecilia akhirnya setuju tapi minta Yuki jangan ngelakuin itu lagi tanpa izin. Yuki janji gak bakal ngulangin dan ngasih tahu kalau dia bisa tenang, soalnya mereka udah nyembuhin semua warga desa. Cecilia senyum manis banget ke mereka dan berterima kasih atas semua bantuannya. Sebelum Yuki bisa manfaatin momen itu buat modus, si kakek tua malah nongol lagi dan ganggu suasana. Kali ini, si kakek minta tolong Cecilia buat ngecek cewek bernama Teal yang tinggal di pinggiran desa dan udah sakit lumayan lama. Yuki nanya apa dia terluka pas serangan bandit, tapi si kakek geleng kepala katanya Teal lagi nggak ada di tempat pas kejadian itu. Cecilia dasar emang orang baik, langsung setuju nemenin kakek itu ke tempat Teal. Mereka nyampe di rumah cewek itu pas matahari mulai terbenam dan masuk ke dalam pondok mungil yang ternyata dalamnya lebih gede dari gabungan 5 apartemen di New York. Cecilia ngenalin diri dan nanya keadaan Teal. Tapi baru aja Teal mau jawab, dia malah kena serangan batuk parah. Yuki langsung nyuruh Jake pakai ramuan sihirnya. Dan nggak lama kemudian Teal mulai ngerasa baikan. Teal langsung berterima kasih ke Jake soal obatnya. Malah bilang kalau Jake pasti dikirim langsung sama Dewa Pelindung. Yuki bingung ini anak ngomongin apaan, dan Teal kaget pas tahu mereka belum lihat patung yang ada di luar. Yuki bingung, tapi Teal lanjut cerita kalau suatu hari segerombolan bandit nyerang desa. Dia selamat dari serangan itu cuma karena dia lagi pergi ngasih persembahan ke patung itu, dan menurut dia itu karena Dewa Pelindung nyelamatin nyawanya. Yuki sama Jake mikir itu paling cuma kebetulan doang, tapi Teal bales kalau pernah satu kali pas dia pulang ke rumah dalam gelap, dia dikepung sekawanan serigala dan pasti bakal mati. Tapi Dewa Pelindung nyembar serigala itu pakai petir hitam ajaib dan nyelamatin dia. Ini bikin Yuki penasaran dan dia minta Teal nganterin mereka ke patung itu. Nggak lama kemudian, mereka akhirnya nyampe di depan patung yang jelas banget bukan patung dewa, tapi patung iblis. Teal defensif banget dan ngeklaim kalau Dewa Pelindung itu bukan iblis. Tiba-tiba dia batuk-batuk lagi. Jadi Cecilia mutusin lebih baik dia bawa Teal balik ke pondok. Yuki sama Jake tetap di sana buat ngeliat patung itu lebih deket. Dan Yuki komentar kalau patungnya mirip banget sama gargoyle di kastil Raja Iblis. Tiba-tiba patung itu jadi hidup dan nyerang mereka.
Untungnya mereka berdua berhasil ngehindar dan mastiin kalau patung itu emang beneran makhluk iblis. Jake langsung beraksi, dia nendang muka si iblis terus ngunci tangannya pakai teknik kuncian. Nunggu perintah selanjutnya dari Yoki. Jake udah ngeluarin pisaunya, siap buat bunuh si iblis, tapi Yoki nyuruh dia nahan dulu karena dia pengen ngajak ngobrol iblis itu. Pas udah dilepasin, si iblis nanya kenapa mereka nggak bunuh dia. Dan Yoki ngingetin kalau dia duluan yang nyerang. Iblis itu minta maaf dan ngaku kalau dia diciptain buat ngejaga kuil tertentu yang jauh dari sini. Tapi suatu hari kuil itu dijarah dan dia ikut dicuri barang-barang lain. Kelompok bandit yang sama kemudian mutusin buat nyerang desa yang gak berdosa ini. Jadi dia mutusin buat nurunin hukuman ilahi ke mereka dan ngancurin para bandit itu. Sejak hari itu, warga desa nganggap dia sebagai dewa pelindung. Tapi itu udah lama banget, dan hampir semua orang di desa pelan-pelan lupa sama dia. Kecuali cewek itu yang rajin ngunjungin dia, nggak peduli apapun yang terjadi. Til selalu bersihin area sekitar situ, dan si iblis mastiin nggak ada satupun yang nyakitin dia. Dia bahkan nyegah Til buat balik ke desa hari itu pas bandit lagi nyerang. Yuki mulai paham dan nanya apa dia punya niat jahat ke manusia di desa. Si iblis bilang dia sebenarnya nggak peduli sama warga desa lain dan nggak niat ikut campur urusan mereka, tapi dia bakal mastiin Til aman dari bahaya apapun. Yuki mutusin kalau nggak ada alasan buat nyingkirin iblis itu, terus dia lanjut jalan. Sebelum itu dia nyuruh Jake pergi buat ngerjain tugas khusus. Ini bikin dia jadi berduaan doang sama Cecilia di malam terang bulan, jalan bareng ngelewatin hutan yang indah. Yuki bilang ke Cecilia kalau iblis itu harusnya nggak bakal bikin masalah buat siapapun, jadi mending dibiarin aja, dan Cecilia setuju. Tiba-tiba, Yuki jadi kehabisan kata-kata. Pas ngelihat Cecilia yang kelihatan cantik banget di bawah sinar bulan sambil tersenyum. Pas lagi jalan, Cecilia kesandung dahan pohon, tapi Yuki sigap nangkep dia dan nyelamatin dia biar nggak jatuh. Tegang banget suasananya, tapi karena ini tontonan remaja 13 tahun ke atas, kita nggak bisa ngarep banyak, jadi lanjut aja. Pas mereka balik ke desa, pas banget segerombolan bandit nyerang lagi. Yuki sama Cecilia berhasil nyampe buat perkuat pertahanan. Tapi Yuki nyuruh Jake yang masih ngantuk buat maju duluan dan ngurusin para bandit terserah dia mau gimana. Jake nguap lebar banget sebelum lompat maju, terus ngehajar habis 2 bandit pertama dan nebas leher 2 bandit lainnya. Cecilia kaget lihat Jake beraksi, dia nggak nyangka Jake sekuat itu. Tapi Yuki bilang kalau Jake itu anak buahnya, jadi jelaslah dia pasti kuat. Abis itu, Yuki mutusin buat terjun ke pertempuran sendiri, sementara Cecilia bantu support. Dia pakai salah satu kemampuannya, ngebanting 7 bandit sekaligus sambil nangkis serangan bandit lain yang nyoba nyerang diem-diem. Si bandit shock tapi langsung mental dalam sekejap. Tiba-tiba Yuki ngerasa ada yang ngendap-ngendap dari belakang dan langsung ngehajar bandit yang mau nyergap Cecilia dari belakang. Cecilia makasih atas bantuannya, tapi tiba-tiba mereka lihat Asep ngepul dari hutan tepat di tempat dewa pelindung tadi berada. Yuki merintahin Jake buat pergi ngecek. Dan Jake langsung cabut buat investigasi. Gelombang bandit lain nyamperin Yuki. Mereka terlalu percaya diri, tapi Yuki bilang dia nggak perlu mikir keras buat ngalahin mereka. Dia cuma pakai salah satu sihir anginnya, nangkep mereka dalam tornado sebelum ngikat mereka jadi satu paket tali. Yuki mulai agak khawatir karena Jake belum balik juga, jadi dia masuk ke hutan bareng Cecilia buat ngecek keadaan. Di sana mereka nemuin pemandangan mengerikan. Dia lagi nangis di atas iblis yang sayapnya udah ditebas. Sementara cowok berbaju merah hitam lagi nekek leher Jake. Cowok itu nendang Jake sampai mental. Cecilia langsung lari nyamperin Jake buat mastiin dia nggak apa-apa. Sementara Yuki bingung siapa sih orang ini yang bisa ngalahin Jake segampang itu. Cecilia bilang ke Yuki buat hati-hati, karena cowok itu namanya Mirror, pahlawan dari Kekaisaran Galis. Yuki agak kaget, soalnya dia nggak nyangka ada lebih dari satu pahlawan di dunia ini. Mirror senyum sinis ke mereka dan nyuruh mereka minggir dari jalannya. Pas Mirror mulai jalan buat ngabisin si gargoyle, Yuki nembakin sihir petirnya ke dia. Tapi aneh banget, pedang Mirror kayak nyerep semua sihir itu dan bikin dia nggak lecet sedikit pun. Dia ngungkapin kalau pedangnya itu bernama Magic Eater yang bisa menetralisir serangan sihir apapun, dan alasan dia nyerang dan ngejar desa ini adalah buat mancing perang antara 2 kerajaan. Abis ngomong gitu, dia nebas lengannya si iblis juga. Sementara Til mohon-mohon biar dia berhenti, Yuki mulai nembakin serangan sihir satu per satu, tapi nggak ada yang mempan. Mirror terus jalan santai ke arah Yuki yang nyoba pakai salah satu serangan terkuatnya. Tapi pas debu hilang, mereka lihat Mirror masih berdiri di sana dengan senyum ngeremehin di wajahnya. Yuki entah kenapa ngak berhenti dan malah terus mompa sihir ke arah Mirror. Tiba-tiba,
Pedang itu mulai retak. Yuki senyum dan bilang kalau pada akhirnya itu cuma pedang buatan manusia yang cuma bisa nampung energi sihir dalam jumlah terbatas. Dia naikin output sihirnya makin gila lagi dan ngehancurin pedang itu sampai berkeping-keping. Mirror melongo kaget, tapi masalah dia baru aja dimulai, karena Yuki menderatkan pukulan telak ke mukanya sampai dia pingsan. Tapi ternyata si pahlawan lebih tangguh dari kelihatannya. Mirror bangun dan nembakin sinar sihir ke arah gargoyle, tapi Teal malah nekat nahan serangan itu dan kena luka kritis. Sebelum Yuki bisa ngapa-ngapain, si pahlawan make hujan panas sihir yang berhasil ditangkis Yuki, tapi Mirror kabur. Ini bikin Yuki marah banget sampai dia hilang kendali dan berubah jadi wujud iblis sejati. Dia ngejar Mirror nembus hutan dan ngehajar dia bisa-bisan pakai pukulan dan tendangan sampai Mirror setengah mati. Habis itu dia ngelempar si pahlawan ke danau dan balik ke desa. Dia ngelihat Cecilia nungguin dia di luar dan berterima kasih buat semua yang udah dia lakuin buat mereka sampai sekarang. Untungnya, Teal akhirnya pulih dari luka-lukanya dan mohon buat dibawa ke ibu kota biar bisa cari obat penyembuh total. Buat nolongin dewa pelindungnya, Cecilia punya ide buat mempekerjakan Teal jadi salah satu pelayannya dan bawa si iblis itu dengan nyamarin dia sebagai patung Buddha buat nyembunyiin dia sementara waktu, berharap semuanya nggak berakhir buruk. Beberapa hari berlalu, dan Teal terlihat sangat bahagia dengan pekerjaannya sebagai pelayan di kediaman Cecilia. Dia bersenandung riang sambil membersihkan debu di sekitar si gargoyle, yang sekarang menyamar menjadi patung Buddha. Sang iblis memberitahunya kalau dia tidak perlu bersih-bersih di sekitarnya setiap hari. Tapi Teal bilang dia suka bekerja seperti ini dan bertanya apakah si gargoyle tahu di mana Yuki berada. Gargoyle itu menjawab kalau Yuki sedang pergi bersama Cecilia ke istana. Yang ternyata menjadi kabar baru bagi Teal. Kembali ke istana, Yuki dan Cecilia sama-sama berlutut dengan satu kaki di tanah. Sementara salah satu penjaga wanita mengumumkan bahwa mereka sedang berada di hadapan Kaisar Dar dari kerajaan ini. Dar terlihat seperti orang yang sangat kaku dan jaim, karena dia langsung memberitahu mereka bahwa alasan pemanggilan ini berkaitan dengan insiden di desa yang diserang oleh para bandit. Yuki tersenyum dan membatin bahwa semua raja sepertinya penuh omong kosong, tidak peduli apakah itu manusia atau raja iblis. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba sang raja melepaskan karakter sok kerasnya, mengaku kalau dia terdengar menyebalkan jika bicara begitu, dan bilang dia akan bicara santai saja mulai sekarang. Penjaga bernama Sylvia langsung menegurnya agar tidak bicara sembarangan dan tetap menjaga wibawa seorang raja. Dan keduanya mulai berdebat satu sama lain tentang bagaimana seharusnya mereka berbicara. Yuki sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, jadi dia memilih tutup mulut. Tak lama kemudian, sang raja kembali memusatkan perhatian pada mereka, mengklaim bahwa dia telah mengetahui kalau desa itu diserang oleh sekelompok bandit. Lalu pahlawan Miller dari Kekaisaran Galia berhasil mengusir mereka dan menyelamatkan desa dari kerusakan besar. Dia menyatakan bahwa mereka pasti akan mendapatkan hadiah atas perbuatan baik mereka. Tetapi Cecilia menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang benar dan tidak memerlukan imbalan apapun. Jelas sekali Tuan Putri Kaya Raya ini tidak menginginkan hadiah. Tapi bagaimana dengan nasib Yuki yang malang, yang sebenarnya melakukan semua pekerjaan itu sendirian sementara Cecilia yang kelelahan malah beristirahat? Sang raja kemudian menoleh ke arah Yuki dan bertanya, hadiah apa yang pantas untuknya? Yuki memutuskan untuk bermain taktik jangka panjang dan memberitahu raja bahwa bahkan seorang raja pun tidak bisa mengabulkan apa yang benar-benar dia inginkan. Sang raja langsung penasaran dan bertanya, apa sebenarnya yang dia inginkan? Dia bertanya apakah Yuki menginginkan uang, tetapi Yuki menggelengkan kepalanya. Sang raja bertanya apakah dia menginginkan harem untuk dirinya sendiri, tetapi Yuki menggelengkan kepalanya sekali lagi. Akhirnya sang raja bertanya apakah dia menginginkan takhta kerajaan itu sendiri, tetapi Yuki menggelengkan kepala untuk ketiga kalinya, mengklaim bahwa hal yang dia inginkan lebih dari segalanya adalah cinta dari Cecilia. Sylvia terkejut sementara Cecilia merena, tetapi sang raja hanya tertawa, mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. Di kemudian hari, begitu mereka kembali ke Mancon, Yuki bersujud dengan kepala di tanah memohon pengampunan dari Cecilia. Sementara gadis itu memarahinya mengatakan bahwa ruang raja bukanlah tempat untuk menyatakan cinta pada seseorang. Yuki meminta maaf sekali lagi, memohon agar Cecilia tidak marah padanya, sementara ibu Cecilia yang juga duduk di sana tertawa melihat tingkah pola cinta anak muda dan memutuskan untuk ikut campur. Untuk membuat suasana makin menarik, ibunya menyatakan karena Yuki membuat kesalahan, dia harus membayarnya, dan sebagai hukuman, dia tidak boleh bertemu dengan Cecilia selama 1 bulan penuh. Yuki tidak percaya dengan apa yang didengarnya, tapi di saat yang sama, bahkan Cecilia pun merasa putus asa,
karena dia tidak ingin berjauhan dari Yuki dan berpikir kalau hukuman itu sedikit berlebihan. Ibunya tertawa sekali lagi dan memutuskan kalau begitu mereka tidak akan bertemu selama setengah bulan saja. Dengan keputusan itu, dia memanggil Harpy yang tanpa pikir panjang langsung mencengkeram tengkuk Yuki dan membawanya keluar. Namun saat berjalan melewati lorong, dia berhenti sejenak dan menyuruh mantan kaptennya untuk melihat keluar jendela ke arah Jake. Yuki mengikuti arah pandangannya dan menemukan Jake sedang duduk sendirian di taman terlihat sangat sedih. Harpy memberitahunya bahwa sejak insiden di desa, Jake bahkan tidak mau bermain dengannya dan selalu murung. Yuki menyadari bahwa Jake mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya karena dia tidak mampu melindungi Teal dan si gargoyle saat Miller menyerang mereka. Harpy kemudian melanjutkan tugasnya dan membawa Yuki kembali ke kamarnya di penginapan, di mana mereka menemukan si iblis gargoyle dan Teal sedang berbicara satu sama lain. Gargoyle memberitahu Teal bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri, dan bahkan Harpy berpendapat bahwa Teal sebaiknya kembali ke mansion sekarang. Jadi mereka berdua kembali meninggalkan Yuki dan si gargoyle. Yuki menceritakan kepada si iblis tentang semua yang terjadi hari ini, tetapi iblis itu tidak banyak membantu, mengklaim bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan dan Yuki sebaiknya menunggu saja sampai waktunya habis. Yuki memutuskan untuk mencari opsi yang lebih baik dan pergi menemui Clayman, memintanya untuk memberikan pekerjaan sebanyak mungkin agar dia bisa menjadi pantas untuk Cecilia dalam arti yang sebenarnya. Setengah bulan berlalu, di mana Yuki terus mengambil satu misi demi misi dengan harapan menjadi petualang yang lebih baik. Dan akhirnya, pada hari ke-15, dia kembali dengan bahagia, siap untuk akhirnya bisa bertemu dengan Cecilia lagi. Namun, si gargoyle menghentikan langkahnya, mengatakan bahwa dia ingin bicara dengannya. Yuki bingung, tetapi tiba-tiba gargoyle itu berubah kembali menjadi wujud iblis aslinya, dan Yuki langsung menyadari masalahnya. Tubuh iblis itu mulai hancur, karena serangan Miller ternyata jauh lebih kuat dan mematikan daripada yang mereka duga awalnya. Yuki bertanya kenapa dia tidak memberitahunya lebih awal, tapi si iblis menjawab itu tidak akan ada gunanya, karena tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan ini. Dia yakin mungkin dia hanya punya sisa waktu beberapa hari lagi sampai dia benar-benar hancur dan menyuruh Yuki untuk menjaga Teal dengan segala cara. Dia memberitahu Yuki bahwa Teal masih sangat sakit dan bisa ambruk kapan saja. Yuki terkejut mendengarnya, karena Jake sudah memberinya ramuan khusus, dan ramuan buatannya biasanya sangat ajaib dalam kemampuan penyembuhannya. Namun si iblis memberitahunya bahwa dia telah mengawasi Teal sejak masa kecilnya, dan dia tahu ada sesuatu yang salah selama beberapa minggu ini. Dia mengklaim bahwa begitu dia hancur, Teal akan benar-benar sendirian dan tidak akan mampu bertahan. Yuki berjanji bahwa dia akan menjaga Teal apapun yang terjadi. Iblis itu tersenyum, mengatakan bahwa sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa gadis itu ada di tangan yang baik. Tetapi Yuki menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir, karena dia akan mencari cara untuk membuatnya tetap hidup juga. Iblis itu mengklaim tidak ada cara untuk mengatasi kondisinya, tetapi Yuki bersikeras bahwa dia sangat berguna sebagai dekorasi ruangan. Jadi dia akan mencari cara untuk membuatnya tetap hidup. Yuki segera pergi menemui Duke dan menceritakan masalah si iblis, dan karena Duke sudah menjadi iblis seumur hidupnya, dia tahu solusinya dan menyuruh Yuki untuk memberi makan gargoyle itu dengan magicite yang seharusnya bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan proses lengkapnya, Yuki sudah berlari pergi sambil berterima kasih padahal dia bahkan tidak tahu di mana harus mencari magicite tersebut. Namun sebelum dia sempat memikirkannya, dia melihat Cecilia berlari ke arahnya dengan wajah khawatir dan menyuruh Yuki untuk segera ikut dengannya, karena kondisi Teal memburuk. Mereka segera berlari kembali ke mansion dan menemukan Jake sedang bekerja tanpa lelah meracik ramuannya. Tetapi dia memberitahu Yuki bahwa situasinya tidak terlihat baik karena apapun yang dia lakukan, demamnya tidak mau turun. Dia mengklaim bahwa dia mencoba menunda hal yang tak terelakkan. Tetapi mereka perlu melakukan sesuatu segera jika ingin menyelamatkan nyawanya. Dia menyuruh Yuki untuk mencarikannya beberapa tanaman herbal yang dia butuhkan untuk obat. Yuki tidak tahu di mana menemukan tanaman herbal yang dimaksud, jadi Cecilia menawarkan diri untuk pergi bersamanya. Mereka segera menuju ke serikat pedagang, tetapi sayangnya stok tanaman herbal dan magicite sedang kosong. Pedagang itu mengklaim bahwa sedang ada kelangkaan, jadi orang-orang menggunakan magicite sebagai pengganti. Yuki merasa tersesat. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena jika dia tidak menemukan magicite dan rumput twilight, dia akan kehilangan Teal dan juga iblis yang ada di kamarnya. Tepat saat itu Clayman mendekatinya dan bertanya tentang sebuah misi. Yuki menjawab bahwa dia belum siap untuk misi saat ini, tetapi Clayman menyuruhnya untuk mendengarkan dulu baru bicara. Dia menjelaskan bahwa misinya adalah menyingkirkan monster dari gua magicite.
Dan karena energi sihir berkumpul di gua itu, mereka pasti akan menemukan rumput Twilight juga di sana, yang membuat Yuki senang. Clayman setuju untuk pergi bersama mereka ke lokasi tersebut, dan bahkan Sofia bergabung dalam ekspedisi itu, karena dia tidak bisa tinggal diam saat salah satu pelayannya sakit. Menjelang malam tiba, mereka sampai di desa terdekat. Dan Clayman memutuskan bahwa mereka akan menginap malam ini dan menuju ke gua besok pagi. Yuki terkejut dan ingin pergi saat itu juga, tetapi Clayman menyuruhnya untuk tenang, karena monster lain juga aktif di malam hari dan mereka tidak ingin membuat pekerjaan mereka lebih sulit dari yang seharusnya. Terlebih lagi, monster ini adalah pemakan batu bermutasi yang menjadi sangat kuat setelah memakan banyak Magicite. Dan sekarang serangan sihir tidak terlalu mempan lagi padanya. Selain itu, Clayman memberitahu mereka bahwa orang yang menyetujui perburuan ini menginginkan monsternya ditangkap hidup-hidup. Jadi mereka perlu memikirkan caranya. Keesokan paginya mereka bersiap-siap pagi-pagi sekali dan menuju ke dalam gua. Tak lama kemudian mereka berhadapan muka dengan monster pemakan batu yang sedang mengunyah kristal Magicite, seolah-olah sedang mengemil biskuit renyah. Saat monster itu melihat para penyusup, dia melemparkan bongkahan batu ke arah mereka. Yuki menyelamatkan Cecilia agar tidak hancur tertimpa salah satu batu. Sementara Sofia menghancurkan batu yang diarahkan padanya dengan satu tendangan dan Clayman menggunakan keterampilan sihir aneh untuk mengatasi batu yang dilemparkan padanya. Yuki segera mencoba membalas dan menggunakan serangan sihir ofensif padanya. Tetapi monster itu sama sekali tidak terluka. Clayman menyuruhnya berhati-hati karena mereka perlu menangkap iblis itu hidup-hidup. Jadi dia menggunakan serangan pengunci bumi miliknya yang menyebabkan si pemakan batu terjebak. Sementara Cecilia menggunakan mantra rantai sucinya untuk mengunci monster itu di tempat. Namun semua itu sia-sia karena monster itu berhasil menembus rantai dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya untuk membebaskan diri. Sekali lagi, Clayman menyusun rencana untuk menghancurkan monster itu dari dalam keluar. Dia mengusulkan agar dia menggunakan sihir bayangannya untuk membuat penghalang di sekitar Sofia yang bisa masuk ke dalam mulut monster dan membunuhnya dari dalam. Cecilia khawatir, tetapi Sofia menyuruhnya untuk tidak cemas. Karena dia ahli dalam pertempuran jarak dekat, Yuki memutuskan untuk mulai beraksi dan menciptakan sangkar es di sekitar monster itu yang diikuti oleh rantai suci milik Cecilia. Sofia segera diselimuti oleh sihir bayangan dan melompat ke dalam mulut monster itu, menghilang di dalamnya. Monster itu menyadari ada yang tidak beres dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan. Tetapi baik Yuki maupun Cecilia terus mengeluarkan kemampuan mereka untuk menahannya. Namun, monster itu punya satu kartu as lagi. Dia mengeluarkan segerombolan iblis batu kecil, yang juga kebal terhadap kerusakan sihir. Menyadari hal ini, Yuki mulai meninju monster-monster itu habis-habisan, menghancurkan mereka satu persatu. Sementara Cecilia berjuang untuk menahan si pemakan batu raksasa. Tak lama kemudian Cecilia goyah dan terdorong ke tanah. Sementara monster itu menjulang di atasnya dengan mengancam. Tapi sebelum monster itu bisa menghabisinya, dia jatuh ke tanah dan Sofia muncul dari dalam, sukses menghancurkan monster itu dari dalam tubuhnya. Clayman segera memeluknya dan menyuruh Cecilia serta Yuki untuk mengambil rumput Twilight. Mereka segera berlari lebih dalam ke gua dan menemukan rumput Twilight. Tetapi begitu Yuki bicara soal kembali pulang, Clayman menyuruh mereka untuk menginap semalam, karena perjalanan di malam hari bisa sangat berbahaya. Namun Yuki mengkhawatirkan Teal dan memutuskan untuk menyelinap pergi di tengah malam. Tetapi Cecilia sudah tahu dia akan melakukan hal seperti ini. Karena Yuki sebenarnya bisa terbang, jadi dia menyerahkan tanaman herbal itu padanya. Setelah itu, Yuki memunculkan kembali tanduk dan sayapnya sebelum terbang ke langit untuk bergegas kembali ke Teal dan si gargoyle. Dia menyerahkan tanaman herbal itu kepada Jake dan bergegas kembali ke kamarnya, memaksa kristal Magicite masuk ke kerongkongan gargoyle. Seketika, lengan iblis itu tumbuh kembali dan dia merasakan aliran energi di dalam dirinya sebelum dia meninggalkan ruangan dan langsung menuju ke tempat Teal. Dia masuk ke kamar tidur Teal secara diam-diam dan menemukannya sedang tertidur lelap. Tapi si bodoh ini malah membangunkannya hanya untuk memberitahu bahwa dia akan baik-baik saja sekarang. Karena sangat kelelahan, Yuki terbang kembali ke desa tempat perkemahan untuk memastikan tidak ada yang tahu tentang identitas aslinya. Membuat dirinya sendiri kehabisan tenaga. Tetapi dia mendapat hadiah dengan bisa tidur di pangkuan Cecilia yang luar biasa nyaman. Balik lagi ke kota, selang beberapa hari kemudian, Yuki gak sengaja papasan sama Cromwell pas dia lagi belanja. Ternyata Pak Ketua Guild ini lagi nyari kado ulang tahun pernikahan buat Sofia. Karena Yuki lagi gabut dan gak ada kerjaan lain, dia nawarin diri buat bantu. Dia nemu banduk kuping kucing dan nyaranin Cromwell buat ngasih itu ke Sofia. Tapi Cromwell langsung nolak mentah-mentah. Katanya itu ide buruk banget.
Lagian dia udah tahu mau beli apa, jadi sebenarnya gak butuh bantuan Yuki juga sih. Yuki minta maaf, tapi pas dia mau naruh balik bando kuping kucing itu ke tempatnya, dia ngelihat setelan jas hitam lengkap sama helm hitam yang senada di dekat situ. Jiwa sok keren alias Chunyubiunya langsung meronta-ronta, dan tanpa pikir panjang dia mutusin buat nyobain kostum itu. Cromwell mikir itu kelihatan cringe, alias memalukan banget, tapi Yuki malah suka banget dan gak punya urat malu sama sekali. Dia pengen banget beraksi keren pakai kostum itu, jadi dia maksa Cromwell buat ngasih misi. Cromwell sebenarnya udah mulai keganggu banget sama tingkah Yuki, jadi dia mutusin buat ngikutin aja maunya biar cepet kelar. Dia bawa Yuki balik ke guild dan bilang ke resepsionis yang lagi jaga kalau orang ini mau daftar buat misi apa aja yang tersedia. Si resepsionis awalnya gak ngenalin Yuki gara-gara kostum anehnya, tapi karena Cromwell yang jamin, dia ngecek tumpukan misi dan ngasih tahu kalau ada 4 misi tingkat A yang tersedia. Dengan entengnya Yuki bilang dia mau sikat semua misi itu. Mbak resepsionisnya shock berat dengernya, soalnya dia belum pernah denger ada orang yang cukup kuat buat nanganin 4 misi tingkat A sekaligus. Pas dia nanya namanya Yuki dengan gaya cuni sejatinya, malah ngasih nama palsu yang sok misterius dan Cromwell udah terlalu capek hati buat ngoreksi kelakuannya. Siangnya Yuki ngebantai naga di hutan buat nyelesain salah satu misi yang diambil. Dan pas dia balik ke guild bawa jantung sama jari kaki naga, satu guild langsung hormat sama dia sebagai pendekar sakti, meskipun mereka tetap nggak tahu siapa dia sebenarnya. Menjelang sore, Yuki udah nyelesain sebagian besar misinya, tapi masih sisa satu lagi nih, yaitu misi buat nangkep seorang kriminal. Malamnya, si kriminal yang bernama Envy ini nyerang 2 penjaga pakai sihir tidur sampai pingsan, terus nyusup ke gudang bareng 2 kacungnya, Jealousy dan Heartburn. Sumpah deh, siapa sih yang ngide ngasih nama Heartburn alias sakit ulu hati ini? Mereka terus mojokin pemilik gudang yang lagi sibuk inventaris barangan dan ngancem bakal ngerampok semuanya. Tapi sebelum mereka sempet ngambil apa-apa, Yuki muncul dari kegelapan sok misterius banget, dan nyuruh mereka nyerah sebelum mereka terluka. Tapi 3 sekawan ini bebal dan gak mau nyerah gitu aja. Jadi Heartburn sama Jealousy langsung nyerang Yuki pakai kekuatan penuh. Awalnya Yuki cuma ngeladenin serangan mereka bolak-balik biar pertarungannya kelihatan seru. Tapi akhirnya dia mutusin buat serius dan ngaktifin sihir petir di pedangnya. Pakai jurus itu, dia berhasil nyetrum Heartburn sama Jealousy sampai gosong. Nyisain Envy sendirian yang masih berdiri. Envy nyoba bikin Yuki pingsan pakai sihirnya. Tapi Yuki nepis mantra itu dan langsung nerjang ke arah Envy sambil nebas pedangnya. Tentu aja dia gak niat ngebunuh anak kecil. Jadi dia pakai bagian tumpul pedangnya, tapi tetap aja itu sakit banget rasanya. Pemilik gudang berterima kasih banget karena Yuki berhasil nyegah para maling itu. Soalnya dia gak tahu harus gimana kalau stok coklat Valentine-nya sampai hancur. Sekarang dia bisa ngirim pesanan ke warga kota tanpa masalah. Dan itu semua berkat Yuki. Yuki agak kaget sih, soalnya dia nggak nyangka kalau dunia fantasi ini ngerayain Valentine juga. Tiba-tiba sekelompok satria muncul karena mereka dengar keributan dan mau mastiin keadaan aman. Yuga dan Raven langsung kenalin Yuki begitu mereka lihat dia. Tapi ksatria cewek yang bareng mereka gak punya ide siapa orang aneh ini. Jadi dia minta Yuki nyebutin identitasnya. Yuki masih pengen mendalami peran, jadi dia kasih nama palsunya dan si ksatria cewek langsung nginterogasi apa dia dalang di balik kekacauan ini. Yuki sadar kalau cewek itu curiga sama dia. Jadi dia jelasin kalau bocah-bocah yang pingsan di tanah itu adalah malingnya. Dan sebelum si cewek bisa nanya macam-macam lagi, Yuki ngilang di balik bom asap. Biasanya para ksatria bakal ngejar, tapi karena Raven tahu itu cuma Yuki yang lagi kumat, dia bilang ke yang lain kalau gak perlu ngejar orang itu. Sementara para ksatria sibuk nangkep Envy dan gengnya, Yuga jalan ke belakang gudang karena dia yakin Yuki pasti masih ada di sekitar situ. Bener aja dia nemu Yuki lagi ngumpet di balik tumpukan kardus dan dia gak kaget sama sekali sama tingkah Yuki, soalnya ini bukan pertama kalinya dia berulah kayak gini. Yuki tuh biasanya bakal terobsesi sama kostum yang menurut dia keren dan ngehabisin banyak waktu buat roleplay. Cuma buat sadar belakangan kalau kelakuannya itu cringe abis. Yuga sih sebenarnya gak terlalu keganggu. Tapi dia tahu harga diri Yuki bakal hancur lebur pas dia inget momen memalukan ini. Jadi, dia nyuruh Yuki buat ngaca baik-baik di cermin. Awalnya Yuki bingung apa maksud Yuga, tapi pas dia beneran ngaca, dia baru sadar kalau selama ini dia bertingkah sok edgy banget. Abis ngerasa malu parah selama 10 menit, Yuki nyopot kostumnya dan pergi ke guild buat ngambil hadiah hasil nangkep geng Envy. Tapi mumpung lagi di sana, dia nanya ke Cromwell, sebenarnya apa sih tujuan Envy itu? Cromwell sendiri juga nggak terlalu yakin. Dari desas-desus yang dia denger, orang-orang itu dulunya petualang tingkat B,
Tapi mereka nemu buku aneh di Dongjun dan sejak saat itu mereka jadi terobsesi buat ngehancurin hari Valentine. Yuki gak terlalu paham detailnya, tapi dia ngerti banget rasanya benci Valentine gara-gara gak pernah dapet apa-apa. Relate banget ya bang? Sementara itu di rumah Cecilia, para cewek lagi sibuk bikin coklat Valentine buat orang-orang tersayang mereka, dan Sofia juga ikut bantuin. Martina baru aja kelar bikin jatah coklatnya pas dia sadar kalau Cecilia bikin coklat dalam jumlah yang banyak banget. Cecilia jelasin kalau dia rencananya mau bagi-bagi coklat itu ke anak-anak panti asuhan besok. Itu emang niat yang mulia banget sih, tapi menurut Martina itu agak ngilangin esensi coklat Valentine. Karena harusnya kan coklat itu dikasih ke seseorang yang spesial. Tapi kayaknya Cecilia punya rencana tersendiri deh. Besok paginya Yuki bangun dan Gal ngasih tahu kalau hari ini hari Valentine. Yuki langsung ngaca dan nunggu dengan sabar, berharap Cecilia bakal muncul kapan aja buat ngasih dia coklat. Dan gak lama kemudian, bel pintu beneran bunyi. Tapi sayang seribu sayang, ternyata yang datang itu Tial dan dia kesini bukan buat Yuki. Dia kesini mau ngasih Gal coklat khusus penglihatan mana yang dia bikin sendiri. Yuki mutusin buat ngasih privasi ke mereka berdua. Karena gak mau jadi nyamuk, dia pergi ke guild, mumpung gak ada kerjaan lain. Tapi beberapa saat kemudian, Cromwell masuk bawa kotak coklat dari Sofia, dan pas dia buka kotaknya, satu ruangan langsung silau sama besarnya cinta dan kasih sayang yang Sofia tuangin ke coklat itu. Cromwell girang bukan main dapet coklat dari istrinya, sementara Yuki mulai panas hati karena iri. Jadi dia kabur ke kota biar gak perlu diingetin betapa sendirinya dia. Sialnya pas jalan-jalan di kota, dia malah lihat banyak pasangan lagi pacaran. Dia nyoba nyari Yuga buat curhat, malah lihat Yuga lagi nerima coklat dari salah satu ksatria cewek. Dan itu bikin dia ngerasa makin genes dari sebelumnya. Akhirnya dia kabur lagi sendirian. Dia berharap bisa ngejauh dari pasangan-pasangan itu barang beberapa menit, tapi terus dia lihat Raven, dan bahkan Raven pun dapet coklat dari cewek bernama Happiness. Itu bikin Yuki makin depresi. Terus Yuki jalan keluar ke jalanan dan ngeliat antrean cewek yang panjang banget di dekat gerobak. Awalnya dia heran ada apaan sih sampai nganter gitu. Tapi terus dia dikasih tahu kalau itu adalah antrean buat ngasih coklat ke Yuga. Dan info itu benar-benar jadi pukulan telak buat harga diri Yuki. Gak lama kemudian Martina lewat. Jadi Yuki nanya apa dia kesini buat ngasih coklat ke Yuga. Soalnya itu kan rencana awalnya. Tapi Martina jadi ragu karena dia ngerasa coklat buatannya gak cukup bagus. Yuki gak bermaksud bikin dia insecure, jadi dia coba mikir cara buat ngehibur dia. Tapi tiba-tiba Yuga sendiri muncul di situ dan Martina kaget banget ngelihatnya. Soalnya biasanya Yuga gak pernah muncul di acara Valentine ginian. Yuga bilang dia cuma mau mastiin kalau coklat dari Martina adalah yang pertama dia terima. Martina kaget campur seneng denger kalau Yuga ngehargain coklat dia banget. Tapi dia masih agak cemas karena skill jam masaknya ampas dan coklatnya bentuknya hancur lebur. Yuga bilang itu gak masalah karena dia tetap mau nerima coklatnya apapun bentuknya. Dan Martina lega banget dengernya. Jadi dia ngeluarin coklat buatannya dan entah gimana caranya dia bikin itu, tapi coklatnya kelihatan kayak udah dijemur sejak zaman purba. Yuki sampai gak tahu mau ngomong apa soalnya benda itu jelas-jelas limbah beracun alias biohazard. Tapi Yuga gak peduli sama sekali dan langsung ngelahap semuanya dalam satu gigitan. Dia terus bilang ke Martina kalau dia beneran menikmati coklatnya. Dan kita tahu Yuga itu gak bisa bohong. Jadi dia pasti jujur atau lidahnya udah mati rasa. Agak siangan Yuki akhirnya pergi ke rumah Cecilia buat ngecek alasan kenapa dia belum ngasih coklat. Tapi orang yang dia temuin di sana cuma Aqua dan Zeke. Aqua tahu kalau Yuki lagi nyariin Cecilia, tapi dia bilang Yuki lagi apes karena Cecilia lagi di kota bagi-bagi coklat ke anak yatim. Yuki langsung jatuh berlutut penuh keputusasaan denger itu. Dan Aqua jadi kasihan sama dia. Jadi Aqua nawarin coklat punya dia sendiri dan awalnya Yuki nyoba nolak karena dia cuma mau coklat dari Cecilia. Tapi di titik ini dia udah putus asa banget, jadi dia terima aja apa yang ada. Beberapa saat kemudian juga lari nyamperin buat ngasih peringatan ke Yuki kalau Envy baru aja kabur dari penjara dan lagi ngamuk di tengah kota. Envy dan yang lainnya keliling naik monster raksasa ciptaannya dan Mick itu buat nyedot semua coklat di seluruh kota demi ngerusak Valentine buat semua orang. Dan Martina sama Yuga adalah yang pertama turun tangan. Yuga nyoban ngebujuk Envy buat berhenti, tapi Envy nolak dengerin omongan cowok ganteng kayak Yuga yang selalu dapet banyak coklat. Dia terus nyoba ngegepengin Yuga pakai monsternya. Tapi Yuga berhasil menghindar tepat waktu. Beberapa saat kemudian, Yuki dan yang lain sampai dan mereka sadar kalau situasinya gawat.
Jadi Yuki manjat ke atap dan nyoba yakinin Envy buat berhenti. Dia bilang dia paham gimana perasaan Envy karena dia juga menderita gara-gara dapet coklat. Ya, sebenarnya dia dapet coklat sih, tapi itu dari ibunya temen atau adik temennya dan agak malu kalau dimongin keras-keras. Envy udah capek dengerin bakotan Yuki, jadi dia nyoba ngegepengin Yuki pakai monsternya. Tapi Yuki lompat ke lengan monster itu. Dan pas dua kacung Envy nyoba nyerang, Yuki bikin mereka pingsan dengan gampang. Tapi terus Envy bikin dia oleng dengan ngegerakin tangan monsternya. Terus nyoba nembak Yuki pakai bola api. Yuki ngebales pakai sihirnya sendiri dan mereka berdua akhirnya terlibat duel sihir api. Envy nanya, kenapa Yuki gak benci hari Valentine sama kayak dia? Dan Yuki jawab itu karena dia masih punya harapan kalau cewek yang dia suka bakal ngasih dia coklat. Dan denger jawaban bucin tuh bikin Envy makin murka. Jadi dia ngehempasin Yuki jauh-jauh terus lanjut nyedot semua coklat Valentine di area itu, termasuk kotak yang lagi dipegang Cecilia. Ngelihat kejadian itu, Yuki sadar kalau kotak itu kemungkinan besar ditujuin buat dia, dan kehilangan coklat itu bikin dia marah banget sampai dia nggak nahan diri lagi dan nembakin petir langsung ke arah Envy. Petir itu akhirnya ngangusin buku sihir Envy, bikin dia kehilangan kendali atas monsternya, dan akibatnya dia jatuh bebas ke tanah. Yuga gak mau ngebiarin dia terluka, jadi dia nangkep Envy tepat waktu. Tapi betapa kagetnya dia pas tahu kalau Envy ternyata cewek. Alasan Envy ngamuk kayak gini ternyata karena cowok yang dia suka nolak nerima coklatnya dan dia kecewa banget karena ngerasa coklatnya gak berharga. Tapi Yuga bilang itu gak bener. Envy mikir Yuga cuma ngomong gitu karena dia ganteng dan dapat bertonton coklat. Tapi Yuga beneran tulus ngomongnya. Dia bilang dia seneng nerima coklat dari siapa aja. Asalkan mereka nuangin hati mereka pas bikinnya. Dan denger itu dari Yuga bikin hati Envy luluh. Tapi lagi-lagi Yuki jadi peran sampingan yang terlupakan. Padahal dia yang udah kerja keras. Dia ambruk ke tanah meratapi nasib karena gak ada yang merhatiin dia. Tapi Cecilia gak bakal pernah lupa sama dia. Dan mumpung dia lagi di sini, Cecilia nyerahin bungkusan Valentine yang udah dia siapin. Yuki girang banget akhirnya dapet hadiah dari Cecilia, meskipun dia agak kecewa dikit. Soalnya Cecilia bagi-bagi ginian ke banyak orang, termasuk Zack dan Happiness. Tapi pas dia ngintip ke dalamnya, dia sadar kalau Cecilia ngasih dia kue utuh selain kue kering biasa. Dan gak ada orang lain yang dapat kue kayak gitu. Jadi itu pasti artinya Cecilia nganggep Yuki spesial buat dia. Adegan berpindah ke Yuki yang sampai di guild dengan langkah tegap dan ekspresi penuh tekad. Dia jalan lurus menuju konter, nunjukin banget kalau dia udah milih target berikutnya. Dia pengen ngambil misi baru yang berhubungan sama pedagang. Gak lama kemudian dijelasin kalau belakangan ini, di kota pelabuhan Frimer, beberapa kargo dari kapal dagang misterius banget hilangnya alias dicuri. Tugasnya adalah nyelidikin apa yang sebenarnya terjadi, dan kalau bisa, nangkep pelakunya serta balikin semua barang yang diambil sebelum ruginya makin gede. Pas sadar kalau Frimer itu kota pesisir yang terkenal banget sama pantainya dan ramah sama pelancong, Yuki langsung semangat for Team 5. Cuman ngebayangin pergi ke sana aja udah bikin imajinasinya liar kemana-mana. Dia mulai mikir kalau ini bakal jadi kesempatan emas buat ngabisin waktu spesial berdua sama Cecilia, jauh dari tugas-tugas rutin yang ngebosinin. Saking girangnya sama kemungkinan itu, dia langsung terima misinya tanpa mikir dua kali, sampai instruksi sisanya cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi nggak lama abis itu dia baru tahu fakta pahit, kalau dia gak bakal pergi sama Cecilia, tapi malah sama temennya Cecilia. Alasannya sih simple dan to the point, Cecilia lagi overload sama kerjaan, dan gak bisa ditinggal saat ini juga. Pas denger itu, Yuki kelihatan banget kecewanya. Bahunya langsung lemes dan semangatnya yang tadi menggebu-gebu langsung lenyap. Biarpun begitu, dia berusaha tetap kalem jaga wibawa. Tiba-tiba muncul tuh cowok yang naksir berat sama Felicidad. Begitu sih kok lihat Felicidad yang cantik dan anggun banget, dia langsung salah tingkah parah, mukanya merah padam dan lidahnya kayak kelipet gak bisa ngomong. Felicidad juga kelihatan malu sama situasi yang gak diduga ini dan buru-buru masuk ke kereta kuda biar mau mencanggungnya gak kelamaan. Nyadar atmosfernya aneh dan ada ketegangan bisu di antara mereka berdua, Yuki langsung turun tangan dengan cara praktis. Dia minta si pemuda itu buat tenang dulu biar semua orang bisa menikmati perjalanan dengan damai. Pas mereka akhirnya masuk ke dalam kereta, suasana hening langsung menguasai keadaan. Suasananya berat banget dan gak ada satupun yang tahu mau ngomong apa. Buat mekahin ketegangan pas mereka nyampe di tujuan, Yuki mutusin buat minggir diam-diam, ngasih ruang buat mereka berdua. Dia yakin dengan cara itu mereka bakal bisa ngobrol lebih leluasa dan mungkin aja bikin hubungan mereka jadi sedikit lebih dekat.
Adegan dimulai di Pelabuhan Frimer, tempat para petualang ngumpul buat nyari jawaban soal pencurian kargo yang misterius itu. Salah satu petugas pelabuhan ngejelasin kalau biarpun udah ada penjaga yang tugas malam, barang-barang itu hilang gitu aja sebelum ada yang sadar ada gerak-gerik mencurigakan. Bagian paling anehnya adalah gak ada satupun orang yang inget apa-apa. Kecurigaan awal sih jatuh ke para pelaut itu sendiri, tapi mereka ngebantah keras. Mereka bilang kalau anak laut gak bakal nyuri dari kapal mereka sendiri dan mereka gak punya alasan buat nyembunyiin apapun. Situasinya makin bikin merinding pas beberapa kru kapal lapor kalau mereka dengar suara nyanyian indah, tepat sebelum mereka pingsan tak sadarkan diri. Hipotesisnya langsung muncul saat itu juga, ini pasti ulah Putri Duyung. Rasa takut mulai nyebar ke seluruh pelabuhan dan cerita-cerita lama soal kapal karam serta pelaut yang tewas mulai balik lagi ke ingatan warga. Kepanikan makin menjadi-jadi dan penduduk mendesak para petualang buat segera nolongin mereka. Di momen itu, Raven, komandan Kasatria dari kerajaan Clarines, muncul dan mengambil alih tanggung jawab situasi. Dengan postur yang gagah, dia mendeklarasikan bakal ngalahin si Putri Duyung itu, sambil bilang kalau udah jadi tugas Katria buat ngelindungin rakyat gak peduli seberapa bahayanya. Sementara itu, Yuki dan grupnya nganalisis situasi dengan lebih hati-hati. Buat mereka, ada yang gak masuk akal nih. Kalau emang para pelaut itu pelakunya, mereka pasti bakal ngarang alasan yang lebih meyakinkan daripada ini. Selama penyelidikan, info baru mulai bermunculan. Beberapa pelaut kelihatan lagi nyembunyiin kargo di sebuah teluk kecil yang jauh dari kota. Secara kebetulan, seekor Putri Duyung juga kelihatan di wilayah yang sama. Kebetulan ini rasanya terlalu pas buat diabaikan begitu aja. Raven ngotot kalau dia bakal ngadepin ancaman itu sendirian kalau perlu. Dia ternyata masih bawa beban dosa dari sebuah desa yang gagal dia selamatin di masa lalu pas pasukan Raja Iblis nyerang. Buat dia, ngalahin Putri Duyung bukan sekadar misi, tapi masalah kehormatan dan penebusan dosa pribadi. Meski begitu, grup Yuki mutusin buat nemenin dia karena yakin kalau gerak bareng-bareng itu lebih bijak. Adegan berpindah ke teluk terpencil itu. Tempatnya sempit dan berbatu, terlalu kecil buat kapal-kapal gede bisa masuk. Di sana mereka nemuin peti-peti kayu yang cocok persis sama kargo yang dicuri. Konfirmasi ini bikin ketegangan makin memuncak. Tiba-tiba ada sesuatu yang gerak di air yang gelap. Remo ngerasain bahaya itu lebih dulu daripada yang lain. Terus nyanyian itu mulai terdengar. Suaranya lembut dan memikat, nyusup ke pikiran semua orang dan bawa sensasi ngantuk yang susah banget dilawan. Kalau mereka lengah sedikit aja, mereka bakal langsung pingsan. Tapi Felicidad beraksi cepat dan make musiknya sendiri buat ngeredam nyanyian si Putri Duyung. Tekanan suaranya berubah jadi bentrokan tak kasat mata. Seolah-olah ada dua roda raksasa yang lagi tabrakan di udara. Pas mereka akhirnya bertatap muka sama si Putri Duyung, dia gak nunjukin permusuhan sama sekali. Bukannya nyerang, dia malah memohon. Dia bilang dia gak keberatan mati, tapi minta tolong selamatin temennya, seorang anak kecil yang lagi disandera sama manusia. Dia jelasin kalau dia dipaksa nyanyi buat bikin kru kapal ketiduran. Kalau dia nolak perintah, temennya itu bakal dibunuh. Raven gak langsung nerima penjelasan itu mentah-mentah. Karena bagi dia, iblis atau monster gak bisa dipercaya. Yuki langsung nyela. Dia negasin kalau dia bakal nyerang siapapun yang nyakitin temennya, mau itu manusia atau bukan. Tapi dia sadar ada yang gak beres sama situasi ini. Masih ada waktu buat dengerin kebenarannya sebelum bertindak gegabah. Ketegangan pelan-pelan mulai mereda. Si Putri Duyung ngenalin dirinya sebagai Shaike dan ngungkapin semuanya. Dia dan temennya kejebak badai ganas. Pas dia sadar, temennya udah ada di tangan manusia. Pemerasan itu dimulai dari situ. Sejak saat itu, dia terpaksa nurutin perintah. Karena takut salah langkah, grup itu mutusin buat percaya sama dia. Seenggaknya cukup buat nyelidikin lebih lanjut. Raven, yang masih agak ragu, setuju buat meriksa skenarionya lebih teliti. Pas mereka ngecek ulang petunjuk-petunjuknya, mereka sadar kalau semuanya kayak udah disetting. Info sengaja dibokorin buat mancing petualang dateng, bikin mereka tidur, terus habisin siapapun yang terlalu dekat sama kebenaran. Kalau teorinya benar, pelaku aslinya bakal muncul buat ngilangin jejak, dan bener aja mereka muncul. Beberapa orang keluar pura-pura khawatir sama Raven dan situasinya. Tapi sandiwara itu gak bertahan lama. Tensi makin naik dan topeng mereka akhirnya kebuka. Jelas banget kalau mereka manfaatin Putri Duyung sebagai alat buat nyuri kargo dan ngilangin saksi mata yang ganggu. Raven natap para kriminal itu dengan dingin dan bilang dia gak bakal bunuh mereka. Tapi mereka harus bayar apa yang udah mereka lakuin. Pertarungan pun pecah secara langsung dan intens banget. Pas sadar kedoknya udah kebongkar, para pelaku panik. Nyoba kabur atau nyerang secara ngawur. Pada akhirnya, kebenaran jadi jelas di depan mata semua orang. Penjahat sebenarnya bukan monster laut, tapi manusia.
Biarpun udah terpojok di dinding dek yang lembab, para kriminal itu masih nyoba ngelawan dengan putus asa. Ngancem bakal nyeret semua orang. Jatuh bareng mereka kalau mereka ditangkap. Mata mereka penuh ketegangan dan suara mereka ngegema dengan janji-janji kehancuran kosong. Beberapa pelaut yang kebawa adrenalin sesat, maju tanpa mikir 2 kali, ngira mereka lagi ngadepin ancaman yang lebih gede. Tapi mereka cepat sadar kalau mereka udah dimanipulasi sama situasi yang diciptain para bandit itu sendiri, yang mereka rasa takut dan kebingungan sebagai senjata. Bukan Putri Duyung yang ngendaliin, tapi kekecauan yang sengaja dipancing sama orang-orang itu. Akhirnya, setelah para pelaku dilumpuhin dan ditahan, keheningan mulai nyebar di tempat itu. Cuma dipekahin sama suara napas berat. Terus pertanyaan utama muncul, satu hal yang benar-benar penting dari awal. Di mana temennya Shike? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan mereka. Setelah nyisir kapal dengan teliti, mereka nemuin kalau dia disembunyiin seolah-olah dia cuma bagian dari barang dagangan yang dikunci di antara barang curian. Diperlakuin kayak benda mati bukan orang. Grup itu langsung lari ke kompartemen yang ditunjuk dan nemuin gadis itu terperangkap di dalamnya. Dia ternyata Putri Duyung lain bernama Misaki. Biarpun kelihatan banget kelelahan, dia masih sadar. Begitu dibebasin, dia ngasih tahu kalau dia punya kemampuan buat ngambil wujud manusia, ngubah ekornya jadi kaki kapanpun perlu. Walaupun perubahan ini bikin kekuatannya berkurang drastis dan bikin dia lebih rentan. Meski begitu, yang paling penting adalah dia masih hidup. Reuni antara mereka berdua terjadi dengan tulus dan to the point, nggak lebay tapi kerasa banget emosi yang ditahan. Shike ngaku, suaranya agak gemeteran. Kalau dia takut banget gak bisa nyelamatin temennya dan skenario terburuk udah berkali-kali lewat di kepalanya. Misaki, di sisi lain, ngejawab kalau dia gak pernah hilang harapan karena dia percaya Shike bakal selamat dan nemuin cara buat nyusul dia. Mereka berdua terus nengok ke arah grup Yoki dan makasih banget karena udah ngerisikin segalanya buat nyelamatin mereka. Ngakuin kalau tanpa campur tangan itu akhirnya mungkin bakal beda banget. Raven tetap jaga sikap tegas dan seriusnya, tapi ngaku kalau dia ngehikimin situasi terlalu cepet pas, dia ngira ancaman cuma dateng dari Putri Duyung. Dia sadar kalau penampilan luar gak selalu ngungkapin kebenaran yang utuh. Sebagai bentuk rasa terima kasih, dan juga buat nandain momen itu, Misaki mutusin buat nyanyi. Kali ini suaranya gak bawa melodi hipnotis yang bisa ngendalin pikiran atau mainin emosi. Itu cuma lagu sederhana, lembut, dan tulus yang penuh rasa syukur. Liriknya bercerita soal kegelapan di dasar laut, soal kesepian di kedalaman, dan soal cahaya kecil yang mulai bersinar bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Lagunya bercerita tentang gak boleh nyerah. Bahkan pas semuanya kerasa hilang dan harus kelihatan mustahil buat dilawan. Suasana berubah total pas denger suara itu. Teal kemudian menyampaikan pesan dari Cecilia untuk Yuki. Cecilia berterima kasih karena Yuki sudah membantunya di hari liburnya. Tapi Teal menjelaskan kalau sebenarnya dia berharap bisa melihat Yuki di kamarnya. Yuki mengangguk dan meninggalkan ruangan itu, sambil bertanya-tanya kenapa Teal bersikap begitu rahasia. Begitu Yuki sudah di luar, dia mendengar Teal berteriak kegirangan karena berhasil menyembunyikan rasa senangnya dengan baik. Teal lalu mengeluarkan kantong berisi kristal sihir untuk Yuki, yang malah menyuruh Teal untuk lebih menjaga dirinya sendiri daripada terus-terusan mengurusinya. Kemudian Yuki berkunjung ke mansion Cecilia dan duduk untuk minum teh bersamanya. Yuki melontarkan beberapa lelukon tentang Teal, tapi dia sadar kalau dia nggak punya topik menarik buat diobrolin. Setelah memberikan pujian garing soal teh buatan Cecilia, nyalinya ciut dan dia pun kabur dari mansion itu. Yuki merasa senang bisa ngobrol sama Cecilia, tapi dia jadi galau apakah pertemuan konyol kayak gini doang yang bakal dia dapetin. Bingung dengan dilema asmaranya, Yuki menghubungi Zeku untuk minta bantuan. Zeku sadar kalau Yuki nggak punya teman lain buat curhat, dan Yuki merasa malu tapi nggak bisa menyangkal logika itu. Yuki lalu memberitahu kalau dia selama ini pakai sihir penghilang jejak buat menyamar dan mengintai di sekitar mansion Cecilia. Dengan cara itu, dia berharap bisa melihat sisi baru dari gebetannya dan memahaminya lebih baik. Yuki ingat pernah melihat Cecilia berlatih bareng Raven, dan dia kaget karena ternyata Cecilia bekerja sangat keras di balik layar. Namun Zeku malah ngeri mendengarnya karena Yuki secara harfiah sudah melakukan tindak kriminal dengan menguntit di properti pribadi orang lain. Zeku menghela napas, menyadari betapa putus asanya Yuki. Akhirnya, Zeku menyatakan kalau Yuki itu pengecut besar, nggak sebanding dengan seberapa besar dia mengklaim cintanya pada Cecilia. Dia bertanya-tanya apakah Yuki puas cuma jadi teman ngete bodoh buat Cecilia selamanya, dan bilang kalau Yuki harus belajar lebih banyak tentang Cecilia buat majuin hubungan mereka. Tapi, dia memperingatkan Yuki buat berhenti menguntit kemana-mana, yang akhirnya disetujui Yuki.
Saat mereka berdua lagi asik ngobrol, Amami kebetulan lewat di dekat meja mereka. Zeku langsung menyeret Amami ke arah Yoki dan meninggalkan mereka berdua biar Yoki bisa curhat soal masalah cintanya. Setelah itu, Zeku juga mengirim Raven buat gabung sama mereka. Raven terus bicara lewat buku catatannya, jadi Amami memintanya buat ngomong biasa saja. Tapi Raven masih merasa tersinggung dengan ucapan Amami sebelumnya dan lebih memilih buat tetap diam. Amami kemudian setuju untuk memberitahu Yoki lebih banyak tentang Cecilia. Dia menjelaskan kalau tanpa Cecilia, parti pahlawan gak mungkin bisa tetap utuh. Yuki bertanya-tanya apakah mereka sering terluka parah, tapi Amami menjelaskan kalau masalah mereka itu beda. Biasanya parti mereka bakal dikejar-kejar cewek yang nafsu sama Yuga atau kena masalah gara-gara kurangnya komunikasi antara Raven dan Amami. Tapi setiap kali Cecilia turun tangan, dia berhasil meredakan emosi semua orang yang memanas. Amami menjelaskan kalau Cecilia juga yang mengurus sebagian besar dokumen administrasi parti. Jadi Yuki menggejek Amami karena melempar semua kerjaan ke meja Cecilia. Baik Amami maupun Raven menjelaskan kalau mereka sudah mencoba membagi tugas, di mana Raven mengambil peran memasak. Karena Amami nggak bisa masak, dia menangani pekerjaan lain. Yuki penasaran apa yang diurus Yuga, dan Amami mengungkapkan kalau Yuga bertugas mencari bahan masakan. Tapi Yuga selalu saja kena masalah. Jadi pada dasarnya dia nggak berguna. Amami juga mengungkapkan kalau dia menangani pekerjaan intelijen bersama Cecilia. Lalu Amami memberitahu Yoki kalau Cecilia juga yang mengatur keuangan mereka. Jadi Yoki menyimpulkan kalau Yuga benar-benar nggak ngapa-ngapain buat mereka. Amami diam-diam setuju, tapi dia juga berpikir kalau setiap kali Yuga bikin kekacauan, itu dasarnya karena niat baik. Dia merasa parti mereka nggak akan sukses tanpa hati baiknya Yuga. Tiba-tiba Yoki ingat kalau dia seharusnya bertanya tentang Cecilia. Setelah beberapa saat, Amami dan Raven selesai menceritakan semua hal penting tentang Cecilia kepada Yuki. Lalu Amami teringat kalau Cecilia juga punya julukan yang terkenal. Yuki kaget, jadi Amami tersenyum sambil bilang kalau julukannya itu cukup kocak. Tiba-tiba Cecilia sendiri muncul dan memotong pembicaraan mereka. Amami hampir ngompol saking takutnya. Dia heran bagaimana bisa Cecilia tahu kalau dia lagi digibahin. Cecilia menjelaskan kalau dia butuh bantuan Amami. Lalu dia mencengkeram lengan Amami dengan senyum yang menyeramkan, berjanji bakal ngajak dia ngobrol panjang lebar karena sudah membicarakan dia di belakang. Akhirnya, Cecilia pamit dan menyeret Amami menjauh dari Yuki dan Raven. Setelah mereka pergi, Raven meminta maaf kepada Yuki karena dia nggak sanggup menyebutkan julukan memalukan Cecilia itu dengan lantang. Yuki mengangguk sebelum Raven membawanya ke panti asuhan kota sambil menjelaskan kalau Cecilia sering membantu panti asuhan itu. Anak-anak yang sedang bermain di sana menyadari kedatangan mereka berdua. Segera saja mereka menggerumuni Raven, memanggilnya dengan sebutan pendekar berdarah dingin. Yuki heran kenapa mereka memanggilnya dengan gelar itu. Jadi Raven menjelaskan kalau itu adalah julukannya sendiri. Lalu anak-anak itu mulai bermain dengan Raven. Beberapa dari mereka bertanya kepada Yoki kenapa Bunda Suci belum datang ke panti asuhan. Jadi akhirnya dia tahu kalau itu adalah julukannya Cecilia. Setelah itu, Raven dan Yuki berjalan pulang. Di perjalanan, Raven menjelaskan karena dia jarang bicara atau membunuh siapapun saat bertarung, anak-anak mulai memanggilnya pendekar berdarah dingin, sosok yang tidak meneteskan air mata maupun darah. Lalu dia juga mengungkapkan kalau julukan Yuga adalah pahlawan pengelana, sedangkan Amami dipanggil teman abadi. Yuki menolak berkomentar soal Amami yang kena friendzone abadi, tapi dia penasaran kenapa Cecilia dipanggil Bunda Suci. Raven menolak menjelaskan, tapi dia pikir Yuki bakal tahu sendiri alasannya nanti. Dia lalu bertanya-tanya apa yang akan Yuki lakukan setelah tahu segalanya tentang Cecilia. Yuki bingung apa maksudnya, tapi Raven menolak menjelaskan lebih lanjut. Lalu Raven mengalihkan topik dan bertanya pada Yuki apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Yuki bilang dia ingin lebih dekat dengan Cecilia, tapi nggak tahu caranya. Raven berpendapat kalau dia harus menjalankan beberapa misi bareng Cecilia yang langsung memberi Yuki ide brilian. Dalam sekejap, sifat sombongnya muncul dan Yuki memutuskan bakal membawa Cecilia ke misi berbahaya buat nyelamatin dia ala damsel in distress. Keesokan harinya, Yuki mengundang Cecilia ke misinya dan menunggunya di alun-alun kota. Tak lama kemudian, Amami menghampirinya dan menjelaskan kalau Raven mengirimnya buat ikut gabung. Sementara Yuki hancur hatinya karena ada obat nyamuk ini, Amami penasaran gimana rencana Yuki buat bikin Cecilia terkesan di misi ini. Yuki mengungkapkan kalau dia membawa Cecilia buat membasmi mayat hidup di sebuah mansion berhantu. Amami berpikir kalau Cecilia itu sempurna buat misi ini, yang bikin Yuki kaget.
Yuki menjelaskan kalau dia sebenarnya mau nakut-nakutin Cecilia biar dia bergantung padanya. Tapi Amami langsung memarahinya mengingatkan kalau Cecilia itu secara harfiah adalah seorang pendeta yang spesialis menangani mayat hidup. Mendengar ini, Amami tercengang dengan kebodohan Yoki. Lalu dia memaki Yoki habis-habisan karena berpikir ngak pakai otak dan menyuruhnya buat benar-benar memperhatikan kelebihan dan kekurangan Cecilia. Lalu dia memberitahu Yoki, ambil posisi depan bersama Cecilia, karena Amami bakal mendukung mereka dari garis belakang. Yoki mengangguk berpikir kalau rencananya Amami bisa berhasil. Segera setelah itu, Cecilia tiba, bersama dengan Happiness yang dia panggil sebagai bantuan tambahan. Setelah semua orang siap, Yuki memimpin mereka semua menuju mansion berhantu. Setelah sampai, Yuki dan Happiness dengan semangat bergegas maju buat memulai misi. Amami menarik mereka kembali mengingatkan Yuki kalau dia harus membiarkan Cecilia bertarung buat menciptakan peluang menyelamatkannya. Lalu Yuki bekerja sama dengan Cecilia untuk mengambil posisi depan dan mengirim Happiness ke belakang buat mendukung mereka bersama Amami. Tak lama kemudian mereka masuk ke mansion di mana Cecilia memimpin jalan. Begitu kelompok itu bertemu gerombolan mayat hidup pertama, Cecilia menghabisi mereka dengan lingkaran suci. Lalu kelompok mayat hidup yang lebih besar muncul, jadi Yuki mengikat mereka semua dengan tali air. Dengan para kerangka yang terikat, Cecilia menghabisi mereka dengan mantra lingkaran suci lainnya. Yuki merasa khawatir kalau mantra-mantra itu menguras tenaganya, jadi dia memberikan botol air agar Cecilia bisa minum. Setelah itu, rombongan menjelajahi mansion dan membersihkan seluruh mayat hidup yang ada di dalamnya. Segera mereka berdiri di luar ruang takhta, tahu kalau ada raja mayat hidup di balik pintu itu. Setelah masuk ke ruang takhta, mereka menemukan raja mayat hidup sedang duduk bangga di takhtanya dengan mahkota di atas kepalanya. Yuki bertanya-tanya apakah raja mayat hidup ini monster boss yang kuat, tapi Cecilia menjelaskan kalau kekuatannya kira-kira sama dengan mayat hidup biasa. Namun bahaya dari raja mayat hidup berasal dari kecerdasan mereka, yang mereka gunakan untuk memimpin kerangka-kerangka bodoh. Setelah Yuki tahu kalau rajanya nggak berbahaya, dia menurunkan kewaspadaannya dan menantang raja itu bertarung. Raja mayat hidup terbangun karena ocehan keras Yuki dan memerintahkan prajuritnya untuk menyingkirkannya. Namun Yuki menunjukkan kalau dia sudah membasmi semua prajuritnya. Jadi raja mayat hidup mengambil pedangnya sendiri untuk bertarung. Saat raja itu mengayunkan pedangnya tanpa arah, Yuki muncul di depannya dalam sekejap. Dia kemudian menendang mahkota dari kepala kerangka itu dan mulai mengejeknya karena terlihat sangat menyedihkan. Ketakutan kerangka itu lari kembali ke mahkotanya dan memungutnya lagi, bertingkah seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Bahkan anggota parti Yuki sendiri berpikir dia kejam karena mengejek orang mati, ngak memberinya ruang buat membela diri. Di dekat situ, raja mayat hidup murka karena Yuki menodai mahkota kesayangannya. Dalam luapan amarah, dia mendapatkan kembali keberanian untuk menyerang Yuki lagi. Yuki sudah muak dengan tingkahnya dan menepis pedangnya hingga terlempar. Lalu sang raja sadar kalau dia benar-benar sudah kalah dan jatuh berlutut dalam kekalahan. Saat Amami bertanya-tanya apakah kerangka itu bakal berhenti melawan, sang raja hanya memegang erat mahkotanya. Yuki menyuruh Cecilia untuk memurnikan mayat hidup itu. Jadi Cecilia melangkah maju untuk menghadapinya. Setelah mendekati raja mayat hidup, dia bertanya kenapa dia begitu terobsesi dengan mahkotanya. Sang raja menjelaskan kalau mahkota itu sangat spesial baginya, tapi dia nggak ingat alasannya. Cecilia berpikir kalau dia pasti dulunya seorang raja yang peduli pada bangsanya. Lalu dia menawarkan untuk mengirim sang raja ke surga bersama dengan mahkotanya. Yuki suka banget melihat Cecilia bicara begitu lembut pada monster itu. Yuki jadi teringat perasaannya saat pertama kali bertemu Cecilia di istana Raja Iblis. Kemudian Cecilia mengumpulkan energinya dan melepaskan mantra bernama Heaven's Rondo yang menciptakan cahaya berkilauan di atas Raja Tengkorak. Segera cahaya itu membuat sang tengkorak naik ke langit, memberinya istirahat yang tenang. Setelah mantranya selesai, Cecilia terhuyung karena tekanan luar biasa pada tubuhnya. Amami marah karena dia menggunakan mantra tingkat tinggi seperti itu. Tapi Yuki meyakinkannya kalau Cecilia bakal baik-baik saja. Dia lalu menyuruh Amami dan Happiness untuk memeriksa sisa mansion lagi buat jaga-jaga, berharap bisa dapat waktu berduaan sama Cecilia setelah dua cewek itu pergi. Yuki bertanya pada Cecilia apakah dia bisa jalan dengan dipapa atau mau digendong keluar. Terengah-engah karena kelelahan, Cecilia ambruk dan memintanya untuk memapahnya. Yuki membantunya berdiri, heran kenapa dia menghabiskan begitu banyak mana. Cecilia menjelaskan kalau dia nggak mau mahkota rajanya tertinggal, tapi tiba-tiba dia terhuyung lagi karena kelelahan. Yuki sadar kalau Cecilia cuma pura-pura kuat dan nggak mungkin bisa jalan pulang dalam kondisi begini.
Dia kemudian mengangkat Cecilia ke dalam gendongannya, yang bikin Cecilia malu setengah mati. Setelah itu Yuki membawanya keluar dari mansion dan masuk ke kereta kuda. Begitu Amami dan Happiness kembali dari misi mereka, mereka mendapati Yuki dan Cecilia sama-sama nggak berani saling tatap mata. Setelah itu mereka pulang dan Yuki bertanya pada Amami apakah dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Amami tersenyum tapi menolak memberi nilai pada performanya. Yuki heran kenapa, tapi Amami berpikir Yuki bakal lebih baik tanpa panduannya, yang mempengaruhi pikirannya, mengingat gimana tadi dia menggendong Cecilia keluar dari mansion besar itu. Dia memuji Yuki karena membantu orang lain dengan kekuatan penuhnya. Lalu dia berbalik untuk pergi merasa seolah Yuki sudah meninggalkannya jauh di belakang dalam urusan asmara. Keesokan harinya Yuki mengunjungi Cecilia di mansionnya. Di sana Cecilia bertanya tentang kunjungannya ke panti asuhan. Cecilia memohon pada Yuki untuk merahasiakan julukannya. Jadi Yuki langsung berjanji buat tutup mulut. Namun Yuki penasaran kenapa dia malu banget sama julukan itu dan bertanya dari mana asalnya. Cecilia ragu-ragu, tapi dia pikir lebih baik dia sendiri yang memberitahunya. Akhirnya dia menjelaskan kalau di parti pahlawan, Yuga selalu memuji-muji dia karena memasak dan merawat tim, persis kayak ibu dari kelompok itu. Sejak saat itu Yuga mulai memanggilnya ibu yang bikin dia malu banget. Dan itu yang kemudian bikin anak-anak panti asuhan memanggilnya bunda juga. Mendengar kalau namanya punya latar belakang yang begitu polos dan konyol, Yuki nggak bisa menahan tawa.